Bab 111, Klasifikasi Baru. Sekembalinya ke rumah, Xiaya mengumpulkan para pemimpin planet Hongshan dan memberitahu mereka tentang keberhasilan pengaturan dengan patroli galaksi. Adri, Brook, dan yang lainnya tentu saja sangat gembira, namun mereka tetap harus mendiskusikan pengaturan personel dengan hati-hati. Selama 2 tahun pengembangan ini, sekitar setengah dari kekuatan tempur prajurit tingkat tinggi yang tiba di awal telah melampaui 10.000. Bersama dengan para jenius luar biasa di antara para pejuang tingkat menengah, kami sekarang memiliki 121 orang Xiaya di planet Hongshan yang kekuatan tempurnya melebihi 10.000. Ini belum termasuk banyak orang yang tinggal selangkah lagi menuju 10.000. Saat membahas prestasi lomba mereka selama 2 tahun terakhir, Adri dan yang lainnya sangat bersemangat. Orang-orang yang kekuatan tempurnya telah menembus 10.000 orang ini sebagian besar adalah anggota korps penjaga mereka. Meskipun mereka belum menerima budidaya Qi, mesin gravitasi yang dipasang di planet Hongshan masih memungkinkan mereka mencapai kemajuan pesat dalam kekuatan mereka. Hasilnya, planet Hongshan kini menjadi tempat tinggal banyak ahli yang kuat. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan, bahkan di antara seluruh alam semesta. Meskipun kekuatan puncak mereka saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Korps Frieza, Cooler, dan King Cold, mereka masih memiliki banyak sekali orang kuat yang dengan santai dapat membentuk pasukan dan menguasai suatu area. Xiaya sangat puas dengan kenyataan bahwa dia adalah pemimpin kekuatan semacam itu. Dia mengangguk setuju dan berkata, seiring dengan peningkatan kekuatan rakyat kita, klasifikasi kita sebelumnya mengenai prajurit tingkat rendah dan prajurit tingkat tinggi juga akan mulai kehilangan signifikansinya. Jadi, mulai hari ini, orang saya yang kekuatan tempurnya di bawah 10.000 akan disebut prajurit biasa, dan mereka yang melebihi 10.000 akan disebut prajurit elit. Mendengar ini, semua yang hadir mengangguk setuju. Klasifikasi prajurit tingkat rendah tidak lagi memiliki arti apapun. Jadi, ada 121 pejuang elit di planet Hongshan. Bagaimana dengan mereka yang kekuatan tempurnya melebihi 100.000? Mata indah Alice berkedip pada Xiaya. Saat ini di planet Hongshan, hanya Xiaya dan Siling yang memenuhi kualifikasi tersebut. Xiaya membusungkan dadanya dengan bangga, dan berkata, tentu saja, kita akan disebut prajurit super. Saat ini, hanya dia dan Siling yang cocok untuk nama ini. Sambil tersenyum, Xiaya menoleh ke semua orang dan bertanya, menurut Anda, tim seperti apa yang harus kita bentuk untuk menjalankan misi? Sama seperti saat kita kembali ke planet Vegeta, Brook terdiam sejenak dan berkata, model misi tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun dan telah disesuaikan dengan baik, tidak perlu mengubahnya. Namun yang memang harus kita pertimbangkan adalah kekuatan skuad ketika menerima misi. Kita tidak bisa begitu saja menugaskan mereka misi. Lise juga mengangguk dan berkata, selanjutnya, kita harus mengizinkan anggota skuadron pertempuran khusus juga keluar dan melihat darah. Mereka masih kecil dan lemah, jadi kita harus mengirim korps penjaga untuk melindungi mereka secara rahasia. Anak-anak Saiyan biasa juga membutuhkan perlindungan saat mereka menjalankan misi. Tentu saja, anggota korps penjaga tidak diperbolehkan membantu selama misi jika tidak diperlukan. Semua orang mengutarakan pendapatnya, karena melindungi anak-anak ini adalah hal yang krusial. Lagi pula, jumlah orang Saiyan saat ini terlalu langka, dan mereka tidak mampu kehilangan siapapun. Xiaya yang mendengarkan dengan tenang mengangguk setuju. Itu saja, saya akan meminta orang-orang Veidaya untuk menghubungi patroli galaksi dan menyiapkan perangkat manajemen misi sesegera mungkin. Xiaya kemudian membuat keputusan akhir, yang secara efektif mengakhiri pertemuan. Kemudian ketika mereka mengobrol santai, Xiaya berbicara tentang pencapaiannya di planet Yardrat serta insiden yang terjadi selama perjalanan. Setelah mendengarnya, ekspresi semua orang sangat tidak percaya. Paladi dengan paksa memukul meja dan berteriak keras, kamu benar-benar hebat Xiaya, selama ini aku mengira kekuatan tempurmu hanya 150.000. Tapi, kamu sudah menembus hingga 240.000. Tapi kali ini kamu terlalu gegabah. Cooler sangat kuat, Anda benar-benar beruntung bisa lolos dengan nyawa Anda kali ini. Di masa depan, Anda mungkin tidak seberuntung itu. Alice menepuk dadanya, terlihat khawatir. Setelah bertemu Cooler, dia sebenarnya tidak mencoba untuk segera melarikan diri. Xiaya terlalu percaya diri kali ini. Brook, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Memang benar, pertempuran dapat membantu kita dalam melakukan terobosan, namun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Bagaimanapun, kita hanya memiliki satu kehidupan. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Xiaya mengerti bahwa dia terlalu percaya diri dan gegabah. Yakinlah, di masa depan saya tidak akan mengambil risiko seperti itu kecuali saya memiliki kepastian mutlak untuk mempertahankan hidup saya. Sekarang sudah diselesaikan, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa setiap Saiyan sangat ternoda oleh dosa? Sepertinya kita harus mencari waktu untuk keluar dan menjaga perdamaian di galaksi. Dengan nada mengejek diri sendiri, Brook berkata, siapa yang menyangka bahwa kita, bangsa Saiyan, akan menjadi penjaga perdamaian alam semesta. Ini demi kepentingan kita sendiri. Saya, misalnya, tidak ingin berakhir di neraka setelah saya mati. Alice tersenyum tak berdaya. Sebelumnya, dia tidak sadar akan pentingnya kebaikan dan kejahatan, apalagi keberadaan dunia bawah. Tapi sekarang dia mengetahuinya, dia secara alami tidak ingin menderita bahkan setelah dia meninggal.
Namun orang Saiyan dewasa telah mengumpulkan banyak karma jahat saat berada di bawah Frieza, jadi menghapus dosa mereka tidaklah mudah. Setelah itu, Siaya berteleportasi ke planet Meishan untuk mencari orang Feidaya. Mereka terletak di benua yang dikelilingi oleh lautan di semua sisinya. Di pusat kota, di lapangan umum yang besar, sebuah bangunan abu-abu keperakan menembus langit, sementara patung raksasa setinggi 100 meter berdiri tegak. Siaya mengamati dan menyimpulkan bahwa gaya arsitekturnya sama persis dengan yang dimiliki planet Feidaya. Tuan Siaya, segera Duokela menemukan Siaya dan buru-buru bergegas mendekat, menyapanya dengan hormat. Setelah orang-orang Feidaya tiba di planet Meishan, mereka dapat dengan cepat menetap dan mulai memulihkan kekuatan ras mereka secara perlahan. Karena itu, mereka sangat menghormati Siaya yang telah menyelamatkan mereka. Memperhatikan ketulusan Duokela, Siaya tersenyum dan melambaikan tangannya. Duokela, kamu tidak perlu bersikap sopan. Saya punya tugas yang saya ingin Anda lakukan. Melihat Duokela yang rajin mendengarkan, lanjutnya. Saya baru saja mencapai kesepakatan dengan Galactic King bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Saiyan akan menerima misi dari patroli galaksi. Oleh karena itu, saya ingin Anda membangun perangkat manajemen misi yang dapat menghubungkan kita dengan kantor pusat mereka. Yakinlah, Tuan, serahkan padaku. Ketika dia mendengar bahwa Sir Siaya berhasil menghubungi Raja Galaksi yang perkasa, mata Duokela dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman saat dia menepuk dadanya sebagai penegasan. Jika Siaya tahu apa yang dia pikirkan, dia tidak akan bisa berkata-kata. Tidak mungkin dia bisa menghubungkan citra Raja Galaksi dengan kata, perkasa, sama sekali. Baiklah kalau begitu, aku serahkan padamu. Siaya tertawa. Mengenai orang Feidaya, Siaya merasa nyaman saat menggunakannya. Seperti kata pepatah, percayalah pada mereka yang Anda manfaatkan, dan jangan gunakan mereka yang tidak Anda percayai. Orang Feidaya di Meishan dikelola oleh Duokela, sedangkan orang lain di planet Hongshan dikelola oleh Roh. Dari sini, kepercayaan Siaya dapat disimpulkan. Karena kepercayaan inilah para Feidaya melakukan pekerjaan mereka dengan sepenuh hati, sangat takut bahwa mereka akan gagal memenuhi harapannya. Pada hari yang sama, berita tentang orang Saiyan yang dipekerjakan oleh patroli galaksi menyebar dengan cepat. Meskipun beberapa detail masih perlu didiskusikan secara khusus, para Saiyan sangat bersemangat sehingga mereka menghentikan pelatihan mereka untuk bergegas dan menyebarkan berita. Akhirnya, kita bisa keluar untuk melakukan misi lagi. Setelah mendengar kabar tersebut, mereka langsung mencari teman dan kerabatnya untuk membagikan kabar baik tersebut. Mereka sudah terlalu lama ditekan. Setelah 2 tahun tertahan, mereka akhirnya diizinkan keluar dan dilepaskan. Mereka semua sangat bersemangat. Beberapa hari kemudian, peraturan dan ketentuan rinci mengenai misi tersebut diumumkan ke publik. Setelah melihatnya, mereka menemukan bahwa itu sangat mirip dengan apa yang mereka miliki di planet Vegeta. Satu-satunya perbedaan adalah pembatasannya jauh lebih berat ketika menerima misi baru. Namun hal ini tidak mengganggu mereka sama sekali, karena mereka pergi makan, minum, dan merayakannya bersama teman-teman mereka. Planet Hongshan dipenuhi dengan suasana yang ramai. Pada saat ini, para pemimpin planet Hongshan mengumpulkan semua anggota korps penjaga dan mengumumkan sistem klasifikasi prajurit baru. Dalam sistem baru ini, bangsa saya akan dibagi menjadi prajurit biasa, prajurit elit, dan prajurit super. Mempertimbangkan bahwa beberapa orang berpotensi menjadi Super Saiyan di masa depan, mereka bahkan memiliki klasifikasi Super Saiyan di atas Super Warrior, yang seluruhnya terdiri dari 4 level. Sistem peringkat yang murni didasarkan pada bakat terpendam telah sepenuhnya dihapuskan, sementara kekuatan tempur digunakan untuk standar klasifikasi. Bagaimanapun, orang saya hanya akan menjadi semakin kuat di masa depan. Ini juga bisa dianggap sebagai kemajuan. Bab 112, Mengembalikan Bola Naga. Setelah sistem klasifikasi baru diterapkan, hampir semua prajurit tingkat menengah dan tinggi segera diturunkan menjadi prajurit biasa. Jumlah Elite Warriors sangat sedikit, hanya sekitar beberapa ratus. Sekali lagi, suasana di dalam area pelatihan meningkat hingga mencapai puncaknya. Orang-orang Saiyan di mana-mana berusaha keras untuk bisa masuk ke area pelatihan. Ada banyak orang yang kekuatan tempurnya hampir menembus, orang-orang yang hanya selangkah lagi untuk menjadi pejuang elit. Mereka berusaha untuk melewati kesenjangan itu dalam sprint terakhir untuk meningkatkan peringkat mereka, serta mempersiapkan diri untuk misi yang akan datang. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dan dengan demikian mempertahankan mentalitas seperti kawanan. Orang saya tidak terkecuali. Dikelilingi dalam suasana pelatihan yang berapi-api, hampir setiap orang Saiyan dengan sungguh-sungguh membenamkan diri dalam latihan gila-gilaan. Keadaan pikiran dan suasana ini berlanjut hingga berangsur-angsur menjadi dingin setelah beberapa bulan. Selama beberapa bulan pelatihan yang sungguh-sungguh ini, seorang Saiyan akan mendapat terobosan hampir setiap hari. Hasilnya, kekuatan planet Hongshan secara keseluruhan meroket. Pada saat Veidayas berhasil membuat database patroli galaksi di planet ini, jumlah prajurit elit secara ajaib melebihi 150 orang. Jumlah ini 5 kali lipat dari jumlah pembangkit tenaga listrik yang hadir selama era Raja Vegeta. Namun konsekuensi dari hal ini adalah antara tingkat kekuatan 8.000 dan 10.000, terdapat kekosongan yang aneh pada bangsa saya. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Bagaimanapun, kelompok Saiyan kedua yang telah dipindahkan ke planet Hongshan memiliki dasar yang sangat dalam.
Dengan metode pelatihan yang tepat dan dengan bantuan mesin gravitasi, kekuatan tempur mereka meningkat dengan mudah. Namun bagi sebagian besar orang Saiyan yang kekuatan pertempuran awalnya berada di ujung bawah tangga, mereka tidak dapat meningkat dengan cepat. Meskipun mereka berhasil mencapai kemajuan yang signifikan, mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk membangun landasan pada tahap awal pelatihan. Oleh karena itu, kecepatan peningkatan mereka lebih lambat dibandingkan mereka yang memiliki fondasi yang kuat. Hasilnya, mantan prajurit tingkat tinggi yang kekuatan tempur awalnya antara 8.000 dan 9.000 semuanya menjadi prajurit elit, sedangkan prajurit yang lebih lemah tidak dipromosikan. Hal ini tidak hanya menyebabkan munculnya kesenjangan antara 8.000 dan 10.000, tetapi ada juga banyak prajurit yang menumpuk antara 5.000 dan 8.000. Sehubungan dengan pencapaian Saiyan dalam 2 tahun terakhir ini dan lebih, Siaya sangat puas. Begitu saja, waktu berlalu hari demi hari, dengan sesekali ombak besar di antaranya. Namun secara umum semuanya berjalan sesuai ekspektasi masyarakat. 3 bulan setelah Siaya kembali dari markas patroli galaksi, daftar panjang misi, yang berjumlah ribuan, dari markas besar akhirnya muncul di database planet Hongshan. Sesuai dengan permintaan Siaya, semua misi yang dikeluarkan oleh patroli galaksi disaring, sehingga semua misi ditempatkan di wilayah timur. Ada banyak sekali misi, sebanyak puluhan ribu. Kelihatannya, mereka sudah menumpuk cukup lama. Tentu saja, setelah misi ini diterima oleh planet Hongshan, penyaringan sekunder harus dilakukan oleh organisasi mereka sendiri yang bertanggung jawab atas manajemen misi. Dengan cara ini mereka dapat menghapus misi yang berpotensi tidak cocok atau berisiko tinggi untuk saya pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Ini merupakan kebutuhan mutlak. Meskipun planet Hongshan dan patroli galaksi bekerja sama satu sama lain, Siaya tidak ingin orang saya direduksi menjadi angkatan bersenjata yang akan digunakan dan diperintahkan secara sembarangan oleh patroli galaksi. Kerja sama berlaku bagi kedua belah pihak, dan masing-masing pihak harus mempunyai wewenang untuk memilih. Jauh di lubuk hatinya, Siaya tidak pernah lengah terhadap patroli galaksi. Ia meminta Adri dan para Veidaya memilih beberapa anggota staf untuk membentuk kelompok peninjau. Tugas mereka adalah meninjau misi yang dikirim oleh patroli galaksi, dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi alat orang lain. Seperti kata pepatah, langkah pertama selalu sulit. Kantor administrasi misi yang baru dibentuk kewalahan dengan banyaknya misi, sehingga anggota kelompok peninjau kelelahan. Baru setelah sebulan penuh, kantor administrasi misi mulai mengeluarkan misi secara resmi. Tentu saja, penyaringan misi adalah sesuatu yang hanya perlu diperhatikan oleh para pemimpin planet Hongshan. Bagi semua orang Saiyan lainnya, mereka tidak peduli. Setelah menerima kabar bahwa kantor administrasi misi telah mulai mengumumkan misi, orang-orang Saiyan yang cemas dan telah menunggu lama segera bergegas ke kantor administrasi misi. Mereka memverifikasi kelayakannya, memeriksa persyaratannya, dan dengan cepat membentuk pasukan misinya sendiri. Setelah dengan penuh semangat menerima misi mereka berangkat dengan pesawat luar angkasa menuju alam semesta. Untuk sesaat, setiap Saiyan merasa puas karena mereka dapat menerima misi, sehingga planet Hongshan tiba-tiba menjadi sunyi karena kepergian mereka. Namun selama periode waktu ini, Siaya tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini karena dia sudah berangkat untuk melakukan perjalanan ke bumi. Keempat bola naga yang dipinjamnya masih harus dikembalikan. Bumi, itu adalah hari yang hangat dan cerah. Di atas lautan biru yang tak berujung, burung camar mengeluarkan suara, aduh, aduh, sementara angin sepoi-sepoi bertiup. Udaranya lembab dan terang, dengan bau amis. Dalam kilatan cahaya yang berkelap-kelip, Siaya muncul di atas lautan badai, lalu berjalan santai di sepanjang laut yang menjulang tinggi, dan siluetnya tiba-tiba menghilang. Di depan adalah tujuan pertamaku, rumah kami. Angin laut yang sedingin es bertiup ke wajahnya saat dia menatap titik hitam yang muncul di garis pandangnya. Mata Siaya sedikit menyipit saat dia berjalan santai di sepanjang permukaan pantai, mengambil langkah panjang ke depan. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan dia segera muncul di cakrawala jauh. Rumah kami, di bawah pohon kelapa. Master Rossi berbaring dengan hati-hati di pantai seperti biasa, berjemur di bawah sinar matahari. Tubuhnya yang kurus dan kering menjadi kurus seperti orang tua yang menginjakan salah satu kakinya di kubur. Siaya tidak bisa melihat sikap elegan dewa seni bela diri bumi dalam diri Master Rossi dimanapun. Tut, dia tidak melakukan apapun selain berjemur di bawah sinar matahari dan tidur. Hidup Tuan Rossi benar-benar berlalu dengan begitu nyaman. Melihat sikap Tuan Rossi yang riang, Siaya mencibir dalam hatinya. Masih ada sekitar 10 tahun tersisa sebelum alur cerita utama dimulai, dan pada saat itu Anda tidak akan bisa menjalani hari-hari tanpa beban seperti itu. Mencibir jahat, tubuh Siaya melintas ke rumah kami. Jika dia tidak ingin ditemukan, Master Rossi tidak akan pernah bisa menemukannya. Rumah kami tidak besar, jadi Siaya dengan santai menemukan sebuah ruangan, mengeluarkan bola bintang 3 dari ruang dimensionalnya, dan melemparkannya ke sudut. Apakah Tuan Rossi akan menemukannya tepat waktu atau tidak, Siaya tidak peduli, dia bertepuk tangan dan berbalik meninggalkan rumah kami. Baru beberapa minggu kemudian Master Rossi menemukan bola naga tergeletak di sudut itu ketika dia sedang membersihkan. Manik ini sebenarnya ada di sini. Manik kaca berwarna oranye yang hilang selama hampir 3 tahun sebenarnya ada di kamarnya. Tanpa curiga, Tuan Rossi dengan riang mengikatnya ke tali dan menggantungkannya di lehernya sekali lagi.
Meninggalkan rumah Kame, Siaya segera pergi ke Gunung Api untuk mencari kastil Raja Sapi di puncak bukit untuk mengembalikan bola bintang 7 ke dalam perbendaharaan Raja Sapi. Dia awalnya menemukan bola bintang 7 di gurun, dan meskipun dia tidak tahu bagaimana bola naga ini bisa sampai ke perbendaharaan Raja Sapi di karya aslinya, dia melemparkannya langsung ke perbendaharaan untuk menghindari komplikasi di kemudian hari. Selanjutnya, tersisa 2 bola naga. Melihat bola bintang 4 dan bola bintang 2 di tangannya, Siaya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Palsu terlebih dahulu, sambil juga bertemu San Goku. Gunung Palsu. Seluruh puncak gunung dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, hanya menyisakan jalan panjang namun kecil dan sempit menuju ke lembah, melukiskan pemandangan yang sangat indah dan indah. Akrab dengan Gunung Palsu setelah mengunjunginya lagi, dia segera menemukan kediaman terpencil San Gohan. Di kaki gunung, sebuah kabin batu bata dan ubin berwarna biru berdiri tegak di bawah naungan pohon besar. Sayangnya pintunya terkunci, artinya San Gohan tidak ada di rumah, mungkin keluar untuk membeli makanan. Dengan kemunculan tiba-tiba seorang Saiyan di rumahnya yang memiliki nafsu makan yang begitu besar, tidak peduli berapa banyak makanan yang ada, tetap saja tidak cukup untuk dimakan. Siaya merasa menyesal karena dia tidak bisa melihat San Goku dan San Gohan dan bersiap untuk kembali sebelum dia merasakan aura mendekat dari kejauhan. Senyum tersungging di wajahnya, dia tahu San Gohan telah kembali. Benar saja, tak lama setelah dia melihat San Gohan berjanggut abu-abu yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok berjalan menghampiri dengan seorang anak berekor panjang. Pernahkah aku bertemu denganmu di suatu tempat sebelumnya? Melihat pria yang berdiri di ambang pintu, San Gohan bertanya, merasakan keakraban darinya. Siaya tertawa dan menatap anak di samping San Gohan. Itu adalah San Goku, yang kehilangan ingatan Saiyannya karena jatuh ke lembah dan kepalanya terbentur. Mengangguk, dia berkata, "Senior, apakah kamu tidak ingat saya? Baru 3 tahun yang lalu aku meminjam bola naga darimu." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan bola bintang 4 dan menyerahkannya. San Gohan menepuk kepalanya dan teringat bahwa seseorang memang telah meminjam bola naga darinya 3 tahun lalu. Dia hanya tidak pernah repot-repot mengingatnya, dia tidak berpikir bahwa orang lain akan tetap kembali dan mengembalikannya. San Gohan mengambil bola naga itu sambil tersenyum dan berkata, itu kamu. Lihatlah aku jelas semakin tua, aku tidak dapat mengingat hal-hal seperti dulu. Jika kamu menginginkan manik ini, simpan saja, kamu tidak perlu kembali ke sini dan mengembalikannya. Dia mengambil kunci dan membuka pintu. Dia kemudian mempersilakan Siaya masuk dan duduk. Karena Siaya tidak sibuk, dia langsung setuju. Pada saat ini, San Goku dengan penasaran berlari dan mengelilingi Siaya, dengan penuh keterkejutan. Namun tak lama kemudian, perutnya mengeluarkan bunyi, gemuruh, jadi dia berbalik ke arah San Gohan dan berteriak, "Kakek, aku ingin makan." Penampilan polos San Goku membuat Siaya tersenyum. Dia berpikir, memang bagus kalau San Goku bisa hidup di bumi. Jika dia berada di planet Hongshan, dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai pencapaiannya di masa depan. "Goku, tunggu sebentar, kamu akan segera bisa makan." San Gohan tersenyum dan mengelus kepala San Goku. Lalu dia berbalik ke arah Siaya dan berkata, "Anak ini ingin makan. Biarkan aku menyiapkan makanan untuknya." Saat berikutnya, dia mengeluarkan sebuah kotak dari dadanya. Di dalam kotak itu ada sederet kapsul kecil, yang dia lempar ke tanah. Awan putih menyebar, dan tiba-tiba separuh ruangan dipenuhi makanan. Kapsul Hoi Poi. Mata Siaya bersinar, wajahnya menunjukkan ekspresi pengertian. Kapsul Hoi Poi ditemukan oleh Dr. Brief, ayah Bulma. Setelah mengembangkan teknologi ini selama bertahun-tahun, dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia dan menjadi barang yang wajib dimiliki oleh semua rumah tangga dan terutama untuk bepergian. Bab 113, sekali lagi bertemu Korin tidak diedit. Sejujurnya, tidak banyak ilmuwan berbakat seperti Dr. Brief yang dapat mengembangkan kapsul Hoi Poi di alam semesta. Dia ingat bahwa dalam kisah Namek, Dr. Brief telah membantu San Goku mengubah pesawat luar angkasa alam semesta besar sambil memasang mesin gravitasi di pesawat luar angkasa dalam waktu yang sangat singkat. Tingkat kejeniusannya sungguh luar biasa. Tokunosin Omori, yang telah meneliti mesin waktu saat tinggal terpencil di sebuah pulau selama beberapa dekade, juga merupakan bakat yang sangat berguna. Namun, orang-orang ini memiliki impiannya sendiri dan tidak mau bekerja untuk Siaya. Tentu saja, tidak masalah meskipun dia tidak bisa menggunakannya. Siaya dapat mengubah strateginya dan membiarkan ilmuwan Veidaya berkomunikasi dengan ayah Bulma atau Dr. Tokunosin Omori, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Setelah membuang pikiran-pikiran yang mengganggu ini ke belakang kepalanya, pandangannya kembali menyapu ruangan dan melihat San Gohan meletakkan sebagian makanan di tanah ke atas meja makan. Segera meja persegi kecil itu penuh dengan tumpukan makanan. Melihat meja penuh makanan dan bau daging yang menyengat menyerang lubang hidungnya, mata San Goku tiba-tiba mulai bersinar. Setelah mendapat izin dari San Gohan, tubuhnya menerkam makanan tersebut dan mulai melahapnya seolah-olah dia belum makan selama beberapa hari. Setelah makan beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan ragu, "Kakek, kenapa kamu tidak makan?" "Goku, kamu makan dulu." San Goku hanya bersenandung dan terus makan, meja yang penuh dengan makanan berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sambil tertawa terbahak-bahak, San Gohan dengan ramah memandangnya dan berkata, "Saat saya menjemput Goku dari gunung 1 tahun yang lalu, kepribadiannya masih sangat kejam.
Kemudian dia secara tidak sengaja jatuh ke dasar tebing dan kepalanya terbentur sebelum kepribadiannya tiba-tiba menjadi ringan. Tapi menurutku nafsu makannya tidak sebesar itu. Membesarkan anak yang bisa makan banyak membuat San Gohan sangat stres. Nafsu makan Saiyan, tentu saja, sangat besar, si ayah mencibir dalam hati. Keberuntungan San Goku ini lumayanlah, patroli galaksi secara khusus mengirimkan Jako untuk membunuhnya, namun setelah Jako datang ke bumi, karena berbagai alasan ketinggalan pesawat luar angkasa San Goku, sehingga San Goku beruntung bisa bertahan. Si ayah berkata tanpa mengubah ekspresinya, kepribadian sederhana itu bagus. Orang yang berlatih seni bela diri dapat melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang mengganggu yang akan menyebabkan prestasi mereka menjadi lebih tinggi. San Goku, hanya karena hatinya yang murni dan polos ini, mampu berulang kali menembus batas tubuhnya. San Gohan memberinya tatapan terkejut dan bertanya, apakah teman kecilnya juga seorang seniman bela diri? Baru mengetahui beberapa keterampilan mencolok tanpa penggunaan praktis. Si ayah menjawab dengan tenang. San Gohan mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Bumi memiliki budaya pelatihan seni bela diri yang kaya sejak zaman kuno. Meskipun pada akhirnya, tidak banyak orang yang mampu mencapai apapun, berbagai jenis sekolah seni bela diri telah diturunkan, dia sendiri telah belajar di bawah bimbingan seniman bela diri Master Roshi, oleh karena itu dia hanya sedikit terkejut. Kini setelah bola bintang 4 dikembalikan ke San Gohan, si ayah tidak akan mengganggunya lagi. Saat pergi, si ayah mengelus kepala San Goku dan berkata, Goku, nanti latihlah ilmu bela diri dengan benar dari kakek, dan jangan gagal menjadi ahli bela diri di masa depan. Petik 2. Kurang paham, San Goku menarik kepalanya ke belakang dan tertawa naif. Identitas Goku sangat penting. Nanti, jangan sampai dia melihat bulan saat sedang purnama. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berjalan ke pintu, si ayah memperingatkan San Gohan untuk membalasnya karena telah meminjamkan bola naga. San Gohan tidak mengerti kata-kata si ayah. Namun, melihat si ayah tidak memiliki niat jahat, dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mengetahui bahwa orang lain tidak mengerti maksudnya, si ayah tidak peduli. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa sekali saja sudah cukup, ia tidak peduli jika San Gohan bisa terhindar dari musibah setelahnya. Sehingga ia tak peduli jika San Goku bisa meraih prestasi gemilang seperti di karya aslinya. Bagaimanapun, seseorang harus berjalan sendiri di jalan yang diinjaknya. 1 detik di surga dan 1 detik di neraka. Seseorang yang harus sukses, tidak peduli bagaimana lingkungan berubah, selalu mempunyai kemampuan untuk sukses. Jika Anda tidak dapat sukses di lingkungan yang berbeda, itu hanya berarti bahwa segala sesuatu pada awalnya hanyalah kebetulan dan keberuntungan. Tentu saja, kebetulan dan keberuntungan juga merupakan salah satu kekuatan. Setelah meninggalkan Gunung Palsu, si ayah tidak langsung berangkat ke kota barat melainkan pergi ke kota terdekat. Merampas segenggam mata uang lokal dari tangan preman setempat, ia membeli berbagai jenis ikan segar dari pasar makanan laut. Kemudian, meletakkan paket-paket itu ke dalam ruang dimensional, si ayah berbalik dan pergi ke Tanah Suci Korin. Tanah Suci, Korin. Di tengah hamparan hutan yang luas dan subur, sebuah menara gading kuno dan sederhana yang menjulang tinggi ke langit. Menara Korin ini terlihat luar biasa tidak peduli berapa kali saya melihatnya. Si ayah menghela nafas sambil melihat menara ramping yang tenggelam dalam lapisan awan dan kabut. Kemudian, tubuhnya melaju kencang, melesat ke langit. Gelombang kejut yang kuat dengan cepat menghilang ke dalam awan putih. Saat tubuhnya terus naik, sebuah titik hitam muncul di garis pandangnya, bangunan berbentuk bola di puncak menara Korin berada tepat di depan matanya. Bergegas, tubuh si ayah tiba-tiba berhenti di ketinggian yang sama dengan bangunan di puncak menara. Tubuhnya dengan tenang bergerak dan melangkah ke menara Korin. Di menara Korin, Korin sedang tidur nyenyak di kursi, tidak menyadari kedatangan si ayah. Setelah beberapa kali menepuk tubuh Korin, Korin membalikkan tubuhnya dan terbangun dan tiba-tiba melihat seseorang telah muncul di hadapannya. Dia tampak terganggu sejenak, dan baru kemudian dia membuka matanya lebar-lebar dan bereaksi. Oh, bukankah ini si ayah? Kapan kamu datang ke bumi? Setelah hampir 7 tahun, Korin tidak pernah menyangka akan bertemu si ayah lagi. Sekilas, Korin mengetahui bahwa pihak lain menjadi semakin tak terduga. Dengan penilaiannya, dia tidak bisa mengetahui kedalamannya sedikitpun. Namun, persahabatan yang dibangun bertahun-tahun lalu membuat Korin tidak khawatir si ayah akan mengancam bumi. Hahaha, Immortal Korin. Kamu tidak tahu tapi aku datang ke bumi 3 tahun lalu. Aku hanya tidak datang mencarimu. Kali ini, aku datang ke bumi, selain untuk menemuimu, untuk mengembalikan bola naga yang dipinjam. Petik 2. Si ayah memandang Korin sambil berkata, apakah kamu yang mengumpulkan ke-7 bola naga 3 tahun lalu? Otak Korin berputar dan langsung mengaitkannya dengan adegan kemunculan Shenron hari itu. Dia bertanya dengan heran. Ya, itu aku. Si ayah terus terang mengakui, masalah ini tidak perlu disembunyikan. Bersandar pada tongkatnya, Korin berjalan mendekat sambil mengelus janggutnya, dan berkata, aku sedang berpikir siapakah yang begitu kuat sehingga mereka bisa mengumpulkan 7 bola naga. Hehe, lagi pula, lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak permintaan terakhir kali dibuat. Oh, ngomong-ngomong, kamu tidak datang mencariku hanya untuk sekadar datang dan menemuiku, kan? Korin menyipitkan matanya. Tak heran jika orang mengatakan bahwa mata sipit bukanlah karakter yang sederhana. Bahkan seekor kucing pun tidak bisa dianggap remeh.
Siaya terbatuk dan berkata, memang, saya datang ke sini untuk melihat situasi kacang senzu. Berhenti, aku akan mengatakannya terlebih dahulu, aku tidak punya banyak kacang senzu di sini. Saat mendengar Siaya menyebut kacang senzu, Corin yang sudah menyadari pentingnya kacang senzu, buru-buru menghentikannya. Dia telah dengan susah payah menanamnya dan hanya menghasilkan sedikit biji senzu dalam beberapa tahun ini, dia tidak bisa membiarkan Siaya mengambilnya lagi. Siaya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia berkata, Immortal Corin, aku di sini bukan untuk memintamu memberiku kacang senzu. Aku masih punya banyak kacang senzu yang kamu berikan padaku terakhir kali. Kacang senzu, hal ini sebenarnya tidak dia kekurangan. Saat itu, dia dengan hati-hati menyimpan lebih dari 70.000 kacang senzu yang dia dapatkan dari Corin. Terlepas dari sedikit yang diambil Siling, Adri, dan lainnya, dan sedikit yang dikonsumsi dalam beberapa tahun ini saat pelatihan, masih ada lebih dari 60.000 biji yang disimpan di ruang dimensinya. Namun, benda suci penyembuhan semacam ini yang dapat menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat, serta dapat melindungi nyawa orang di saat kritis, siapa yang tidak suka jika mereka memilikinya terlalu banyak. Namun, produksi kacang senzu selalu sangat rendah. Sekalipun Corin mendengarkannya dan meningkatkan pertanian mereka, saya khawatir dalam beberapa tahun ini dia tidak dapat memanen kacang senzu dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, Siaya tidak berharap mendapatkan lebih banyak kacang senzu dari Corin. Bab 114, Lantai 3. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini di Corin Tower? Jangan bilang padaku bahwa kamu datang untuk menemui teman lama. Karena menurutku kamu bukan orang seperti itu. Sambil memegang tongkat di tangannya, Corin maju 2 langkah dan menatap tajam ke arah Siaya. Setiap kali Siaya mencarinya, tujuannya sepertinya tidak murni. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dia tertawa malu seolah penyamarannya terbongkar. Ekspresi Siaya agak kaku saat dia mengayunkan jarinya ke udara, dan sebuah pintu dimensional muncul di udara, sebelum sejumlah besar makanan laut segar jatuh dari dalam. Bau amis makanan laut langsung menyelimuti menara Corin. Immortal Corin, lihat, aku membawakanmu semua makanan laut ini sebagai hadiah. Siaya menunjuk ke tanah yang penuh dengan makanan laut. Corin menjatuhkan tongkatnya dan mendekati ikan seafood di depannya. Hidungnya mengendus sambil berulang kali memuji, hahaha, sudah lama aku tidak mencium bau ikan segar. Corin tidak meninggalkan menara Corin selama ratusan tahun dan hampir melupakan rasa ikan. Saat ini, ketika dia tiba-tiba melihat semua jenis ikan besar, dia sangat bersemangat. Sambil terbatuk, Corin berkata dengan nada serius, batuk, bagus. Aku sudah melihat ketulusanmu, jarang ada orang yang masih memikirkan lelaki tua ini. Baiklah, bisakah Immortal Corin mengizinkan saya melihat tanaman kacang senzu? Tentu saja, saya tidak mencoba mengambil kacang senzu, saya hanya ingin melihatnya. Corin melirik ke arah Siaya, tapi dia sudah mengumpulkan begitu banyak ikan segar dari Siaya, jadi dia tidak bisa membantu. Seperti kata pepatah, jika Anda menerima sesuatu dari seseorang, maka secara alami Anda harus mengembalikan sesuatu asteris. Bagaimanapun, tanaman kacang senzu bukanlah rahasia, jadi dia mengangguk. TL, asteris setelah makan malam tibalah perhitungannya. Ikut denganku. Kemudian, Corin memimpin jalan menuju lantai 2 menara Corin, dengan melewati lorong berkelok-kelok yang tergantung di luar menara. Siaya dan Corin datang ke gedung oblet Spheroid di lantai 2 menara Corin. Disinilah Corin tinggal dan melatih ahli bela diri, jadi area di sini dibandingkan dengan lantai pertama lebih besar. Panci air berbentuk indah ditempatkan di tengah-tengah balok batu. Disinilah Corin melatih San Goku dalam karya aslinya. Melihat ini, Siaya dengan cepat bereaksi. Lantai 2 menara Corin cukup luas dibandingkan dengan lantai pertama, namun berdasarkan bentuk bulat pepat menara Corin, Siaya berspekulasi bahwa menara Corin masih memiliki lantai 3 yang tersembunyi. Saat ini, Siaya melihat 3 toples air besar berjejer di sudut. Dia juga memperhatikan ketiga toples air ini ketika pertama kali datang ke menara Corin beberapa tahun lalu. Pikirannya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang-layang, dia teringat bahwa Corin menggunakan kendi air untuk mengamati alam bawah, mungkinkah ketiganya? Legenda mengatakan bahwa mereka dapat digunakan untuk mengamati masa lalu, masa kini, dan masa depan, 3 adegan berbeda. Apa 3 toples air itu? Siaya bertanya. Oh, dua-duanya, kiri dan kanan, hanya diisi air minum biasa. Sedangkan saya menggunakan toples tengah untuk mengamati alam bawah. Corin mengelus kumisnya sambil meraih ikan dengan tangannya. Melahapnya dalam 2 hingga 3 gigitan, dia menjawab tanpa peduli sama sekali. Jadi, ternyata mereka tidak punya kemampuan melihat masa lalu dan masa depan. Setelah mendengarnya, Siaya mengangguk, memang meramalkan masa depan adalah hal yang sangat misterius, bagaimana bisa dengan mudah terungkap. Menghentikan pemikirannya, Siaya menatap Corin dengan mata berbinar dan bertanya di mana kacang senzu ditanam. Saat itu, tubuh Corin dengan lincah melompat, dan tongkat di tangannya menghantam pilar batu emas gelap di menara, lalu tubuhnya terbalik, tongkatnya sedikit menyentuh atap. Sebuah lorong seluas 1 meter persegi tiba-tiba terbuka di langit-langit yang licin. Benar saja, memang ada rahasia di dalamnya. Mata Siaya bersinar sedikit, dan kemudian tanpa gangguan mengikuti di belakang Corin. Ikuti aku ke atas, kacang senzu ditanam di atas. Tubuh Corin yang gemuk memasuki lantai 3 menara Corin, dan Siaya segera mengikuti berikutnya dan memasuki lantai 3 yang tersembunyi.
Saat masuk, Siaya menemukan bahwa lantai 3 jauh lebih luas dari yang dia bayangkan. Entah bagaimana, sinar matahari yang cerah menyinari dari atap menara buram itu. Di tengah-tengah atap menara, ada kerucut batu biru suci yang tergantung ke bawah sementara tetesan cairan kecil berkilauan dan bening menetes dari atas, jatuh ke dalam pot kaca di bawahnya. Panci kaca berisi air ultra ilahi. Tidak mudah untuk mengembunkan air ultra ilahi. Dalam 1 tahun, saya hanya bisa mendapatkan nilai pot kecil. Oleh karena itu, produksi kacang senzu tidak pernah meningkat. Corin menjelaskan, panci kecil itu berisi air ultra ilahi. Mendengarnya, Siaya menjadi penasaran. Dia melangkah maju ingin melihat seperti apa air ultra ilahi itu. Dia melihat air ultra ilahi jernih dan berkilau dengan bintik ungu. Menciumnya, dia mengerti bahwa itu tidak ada bedanya dengan air minum biasa. Namun, air ultra ilahi ini dihasilkan dengan memadatkan ki para dewa selama bertahun-tahun, dan dapat mengeluarkan potensinya, namun bagi orang biasa, itu adalah zat yang sangat beracun. Kacang senzu ditanam menggunakan air ultra ilahi untuk mengairi. Tak heran, senzu bin memiliki efek yang begitu ajaib. Jadi, menanam senzu bin juga merupakan sebuah ilmu. Memang bukan tugas yang mudah untuk mengubah air ultra ilahi yang sangat beracun menjadi obat penyembuhan. Hati-hati, air ultra ilahi ini sangat beracun, orang biasa tidak bisa sembarangan menyentuhnya. Corin melirik Siaya dan dengan ramah mengingatkan. Mendengarnya, Siaya mengembalikan air ultra ilahi ke tempat asalnya dan berbalik mencari tempat penanaman kacang senzu. Namun, dia mencari kemana-mana namun tidak menemukan keberadaan kacang senzu. Jadi, Immortal Corin, di mana kacang senzu mu ditanam? Ikut denganku. Kacang senzu ditanam di tempat yang paling banyak mendapat sinar matahari. Corin menjawab dan kemudian pergi ke belakang layar di mana Siaya melihat sebidang kecil tanah yang telah dibajak. Luasnya hanya 1 atau 2 meter persegi, dan di sekelilingnya ditempatkan beberapa pot bunga berisi kacang senzu. Kacang senzu jauh lebih pendek dibandingkan tanaman polong-polongan. Beberapa titik embun menempel pada daun hijau zamrud, tampak seperti hidup di bawah sinar matahari, memancarkan kilau hijau berkilau dan segar. Di dahan-dahannya ada bunga berwarna ungu yang sedang mekar, bahkan ada yang sudah membentuk polong. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Output senzu beans memang terlalu sedikit. Selain mengairi dengan air ultra ilahi, saya perlu terus membasahinya dengan air bersih. Proses penanaman sangat membosankan. Dalam 1 tahun, outputnya hanya 100. Setiap kali dia memikirkan lebih dari 70.000 kacang senzu yang diambil Siaya, Corin merasa menyesal. Itu adalah akumulasi persediaan selama lebih dari 800 tahun, yang diambil oleh Siaya sekaligus. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hanya mampu memanen beberapa ratus kacang senzu. Namun, dia secara pribadi telah memberikan semuanya, jadi menyesalinya sekarang tidak ada gunanya. Merasakan ketidakberdayaan dalam nada suara Corin, Siaya tersenyum cerah. Dia benar-benar mendapat keuntungan besar dengan mendapatkan begitu banyak kacang senzu. Namun, karena dia sudah mendapatkan keuntungan ini di tangannya, bagaimana dia masih bisa mengembalikannya? Lebih dari 100 dalam setahun sudah banyak, selama Immortal Corin bisa berkembang selama beberapa tahun, hasilnya akan cepat terakumulasi. Siaya menghibur dengan senyuman di wajahnya. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Corin membalas dengan sedih. Siaya berbicara sambil menyeringai, baru-baru ini, di dunia manusia, ada sesuatu yang populer disebut kapsul Hoi Poi yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Lain kali, aku akan membawakanmu beberapa. Oh, aku juga pernah mendengar hal itu. Anda sebaiknya mengisinya dengan ikan saat Anda datang lagi nanti. Mata Corin tiba-tiba berbinar dan berkata dengan cepat. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa telah kehilangan sikap ahlinya, jadi dia segera menutup mulutnya. Terlepas dari apakah itu Corin atau yang lainnya, asalkan kucing, ia ingin makan ikan. Siaya mencibir dalam hatinya, namun dia mengabaikan fakta bahwa Corin sudah ratusan tahun tidak turun ke menara Corin, jadi dia tentu tidak bisa membayangkan kerinduan Corin akan ikan. Bab 115, Gadis Kecil di Desa Pegunungan. Siaya menatap Corin, mengenai permintaannya yang secara alami dia janjikan karena itu hanya masalah sepele baginya. Setelah melihat tanaman kacang senzu, Siaya semakin banyak menanam pinus untuk menanam kacang senzu secara massal. Lagi pula, ada banyak orang Saiyan di planet Hongshan dan kacang senzu mungkin dibutuhkan kapan saja. Jika cara menanam kacang senzu bisa dipopulerkan, maka planet Hongshan juga bisa memproduksi kacang senzu secara massal. Kemudian, mereka dapat menggunakan kacang senzu sebagai cadangan strategis atau juga sebagai hadiah, tetapi premisnya adalah kacang senzu dapat diproduksi secara massal. Ini adalah masalah yang rumit. Biji senzu Corin ditanam seolah-olah di bengkel kecil, teliti namun tidak dapat meningkatkan hasil. Poin kuncinya adalah masalah lingkungan pertumbuhan kacang senzu. Air ultra ilahi dipadatkan dari kekuatan supernatural, yang saya khawatir tidak dapat digantikan dengan menggunakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi biasa. Tanpa air ultra ilahi, tidak perlu lagi membicarakan tentang menanam kacang senzu. Memikirkan hal ini, alis Siaya berkerut. Tampaknya penanaman massal kacang senzu masih panjang dan belum terrealisasi untuk sementara waktu. Kemudian, Siaya melemparkan kekhawatiran ini ke belakang kepalanya dan kembali mengikuti Corin kembali ke lantai 2. Setelah melihat Corin dengan hati-hati menyimpan semua makanan laut di tanah, Siaya kemudian mengobrol dengannya tentang pelatihan.
Keterampilan Siaya saat ini telah melampaui imajinasi Corin, dan konsep seni bela dirinya juga telah merumuskan teorinya sendiri. Namun, sebagai seorang guru terkemuka, Siaya percaya bahwa wawasan Corin yang dialami selama beberapa ratus tahun pastilah unik. Mungkin Corin bisa melihat beberapa masalah yang selama ini dia abaikan. Yang disebut daun sebelum mata menutup gunung Tai, seringkali mudah untuk mengabaikan beberapa detail yang masuk akal. Terkadang, seseorang perlu menerima pendapat orang lain. TL. Asteris memiliki pandangan seseorang tentang hal penting yang dibayangi oleh hal sepele. Kekuatan pribadi Corin mungkin tidak kuat, namun justru karena itulah dia telah bekerja keras membangun fondasinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, akumulasi pengetahuan teoretis tidak dapat diabaikan dan Siaya mencari Corin. Kemudian, seperti yang diharapkan, di bawah pemilahan Corin, Siaya menemukan beberapa hal yang dia abaikan, kemudian dia fokus pada masalah ini dan satu persatu memperbaikinya, membuat seni bela dirinya lebih lancar dan sempurna. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Corin, Siaya melompat dari menara Corin dan terbang ke arah kota barat. Melihat punggung Siaya yang semakin surut, Corin berdiri di samping pagar menara Corin dan memandangi langit cerah yang luas dengan mata menyipit. Siaya, orang ini semakin tak terduga seperti laut, kecuali ombak di laut, batasnya, tidak bisa dilihat sama sekali. Di sebuah desa terpencil, jalan terjal berkelok-kelok naik turun di sekitar gunung. Ini adalah desa sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pada saat ini, serangkaian suara hantaman memecah ketenangan desa pegunungan. Sekelompok bandit mengayunkan pedang kemana-mana, membakar, merampok, dan menjarah. Penduduk desa yang tidak bersalah sekarat di bawah pedang kejam bandit itu. Orang tua, kemana kamu melarikan diri? Cepat serahkan barang yang kamu pegang. Seorang lelaki berotot dengan wajah menyeramkan menyerang seorang lelaki tua bungkuk, menebas beberapa kali dengan pedang sebelum menyambar bungkusan yang dipegang kuat oleh lelaki tua itu dengan tangan lainnya. Kakek, tangisan sedih muncul, dan seorang gadis kecil berambut biru bergegas menuju lelaki tua yang terjatuh ke tanah sambil menangis dengan sedihnya. Ketika para bandit melihat ini, mereka dengan kejam tertawa, hahaha, dan membuka bungkusan yang mereka ambil untuk memeriksanya. Di dalamnya ada kaleng kayu, saat dikocok, mereka bisa mendengar suara koin berderak dari dalam. Hahaha, uangnya banyak. Hei, gadis kecil jangan menangis, dan mari kita lihat apakah kamu punya kaleng seperti itu. Beberapa bandit saling melirik, dan sambil menjilat bibir mereka, mengambil pedang berdarah itu dan berjalan ke depan. Di bawah sinar matahari yang menyinari, pisau dingin itu berkilau dengan sinar dingin yang menyilaukan. Anda bajingan. Dengan air mata berlinang, gadis berambut biru itu dengan penuh kebencian memandangi para bandit. Entah bagaimana rambut biru halusnya tiba-tiba berubah menjadi emas, dan ekspresi galak muncul di matanya. Para bandit itu dikejutkan oleh perubahan mendadak pada gadis kecil itu. Pemimpin bandit itu mundur selangkah dan kemudian meludah dengan perasaan malu. Dia kemudian menyerbu ke arah gadis kecil itu, menjadi marah karena malu. Saat itu terdengar suara ledakan. Tanpa diduga, gadis kecil itu tiba-tiba dengan tangkas memukul pemimpin bandit itu, menjatuhkannya ke tanah, lalu dia berlari ke sebuah rumah kayu kecil. Apa yang kamu lihat? Cepat tangkap gadis kecil itu untukku, Pei. Pemimpin bandit itu mencaci maki dengan keras. Kulit bawahan itu sedingin es saat mereka menunjukkan kilatan kejam dan kemudian bergegas menuju rumah kayu kecil sambil berteriak dan menjerit. Saat ini, pintu rumah kayu terbuka, dan para bandit bergegas maju, takut mangsanya akan dirampok oleh orang lain. Tapi tiba-tiba para bandit itu menunjukkan ekspresi ketakutan dan mereka semua mundur ke belakang. Mereka melihat gadis kecil itu berjalan keluar sambil memegang senapan mesin ringan yang panjangnya sama dengan tinggi badannya. Apa yang Anda takutkan? Dia hanyalah seorang gadis kecil, dia tidak akan tahu cara menembak. Pemimpin bandit itu terus mencaci maki, tetapi bawahannya ragu-ragu setelah melihat senapan mesin ringan tersebut dan tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Tidak berguna, ekspresi marah melintas di matanya, pemimpin bandit itu sangat tidak senang. Matanya yang kejam menatap bawahannya, lalu dia sendiri melangkah maju. Gadis kecil, dengan patuh letakkan benda itu di tanganmu, mungkin aku masih bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh, jika tidak. Matanya yang tidak senonoh menyapu tubuh gadis itu. Sayang sekali, gadis kecil ini masih agak kecil, tubuhnya belum cukup besar. Kalau tidak, hehe, pemimpin bandit itu membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pei, menyebutku gadis kecil, tapi tetap saja, berani menatapku dengan mata seperti itu. Tiba-tiba, gadis kecil yang rambutnya berubah pirang itu meledak dengan kata-kata yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya, dia kemudian meludah, mengangkat senapan mesin dengan kedua tangannya dan mulai menembak. Dududu, suara tembakan yang kuat muncul dan seekor ular api berukuran setengah inci dikeluarkan dari larasnya. Pemimpin bandit itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia berubah menjadi saringan oleh peluru yang berderak, dan jatuh dengan menyedihkan ke tanah. Tidak bagus, gadis kecil itu benar-benar dipecat, pemimpinnya ditembak mati. Sontak masa menjadi heboh. Para bandit benar-benar ketakutan, bagaimana pedang bisa melawan senapan mesin. Jadi, dengan tangisan sedih, semua orang tewas di bawah senjata gadis pirang itu. Setelah menembak mati seluruh kelompok bandit, gadis pirang itu berjalan ke depan mayat kakeknya. Ada tatapan sedih di matanya. Orang tua, kamu tidak mau menyiapkan pistol lagi. Jika aku tidak menyembunyikan senapan mesin sebelumnya, aku juga harus mengikutimu ke dunia bawah.
Bandit-bandit ini semuanya sudah kuhabisi, itu bisa dianggap sebagai balas dendam untukmu, Ako." Gadis itu bersin dan rambutnya kembali membiru. Gadis itu sangat ketakutan saat dia melihat senapan mesin berdarah di tangannya dan mayat di mana-mana. Dentang, melempar senapan mesin ke tanah, gadis berambut biru itu jatuh ke tanah dan menangis. Pada malam hari, gadis berambut biru menggali kuburan untuk anggota keluarganya dan kemudian mengurus barang-barang tersebut, bersiap untuk meninggalkan desa pegunungan. Angin dingin bertiup, gadis itu menciutkan lehernya, tubuh kurusnya tak mampu menahan dinginnya malam. Titik 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 titik. Kota Barat, salah satu kota paling makmur di dunia. Kantor pusat Capsule Corporation yang merupakan perusahaan mendunia terletak di sini. Di bawah hangatnya sinar matahari dan angin sepoi-sepoi, sosok Xiaya mendarat di jalan kota. Orang-orang di kedua sisi jalan terus datang dan pergi, sementara mobil-mobil terapung melaju dengan kecepatan tinggi. Semua orang menutup mata terhadap kemunculan Xiaya yang tiba-tiba. Mereka sepertinya tidak mengetahui kalau tiba-tiba ada satu orang lagi di tengah-tengah mereka. Xiaya sedang berjalan di jalan beraspal, dia mencium bau udara yang merembes ke kota, namun tidak menemukan bau polusi limbah industri. Sepertinya kota barat ini perkembangannya cukup bagus, bebas dari pencemaran lingkungan akibat pembangunan kota. Xiaya menyimpulkan, dengan jelas di hatinya. Secara umum perkembangan suatu kota seringkali dibarengi dengan kerusakan lingkungan. Ini adalah model pembangunan tingkat rendah, dan kota barat jelas terbebas dari tahap ini. Melihat kehijauan di kiri kanan jalan, manusia di sini sadar dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Kota barat bahkan lebih makmur dibandingkan 3 tahun lalu. Dengan mudah menemukan rumah Bulma, Xiaya menyelinap ke gudang kecil di halaman belakang, dan diam-diam mengembalikan bola bintang 2 ke tempat asalnya sebelum bersiap untuk pergi. Bab 116, Celana Ketat. Ketika dia sampai di jalan, dia melihat seorang gadis cantik dengan rambut pirang panjang menuju ke arah ini dari depan. Gadis itu memiliki rambut pirang indah yang mencapai pinggang rampingnya, mengenakan topi besar berwarna ungu lembut di kepalanya, tas menempel di pinggangnya. Gaun merah tua yang ketat sangat kontras dengan tubuh gadis muda yang kenyal dan langsing, namun indah dan halus, sementara seutas kalung mutiara tergantung di leher, menandakan bahwa gadis itu adalah seseorang yang kaya. Ketika Xiaya sedang menatapnya, gadis itu sendiri sepertinya tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya dan masih menundukkan kepalanya sambil bermain ponsel sambil berjalan menuju rumah Bulma. Apakah gadis itu kakak perempuan Bulma, Tights? Xiaya tidak yakin. Dia ingat Bulma memang memiliki kakak perempuan bernama Tights. Dia 11 tahun lebih tua dari Bulma. Untuk menjadi penulis SF, dia meninggalkan gaya hidupnya yang menyenangkan dan meninggalkan rumah untuk bekerja di luar dan merasakan kehidupan nyata. Setelah berteman dengan Jaco, Tights memaksanya untuk membawanya ke pesawat luar angkasa untuk mengunjungi berbagai planet guna mengumpulkan bahan untuk menjadi novelis petualangan SF yang populer, meskipun novel yang didasarkan pada Jaco sebagai model tidak terlalu populer. Tights bisa dianggap sebagai manusia pertama yang meninggalkan bumi dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan patroli galaksi. "Tuan, apakah Anda menelepon saya?" Mendengar seseorang memanggil namanya, Tights berbalik, sedikit rasa ingin tahu terlihat di matanya yang gelap. Karena sepertinya dia didengar, Xiaya pun dengan tenang mengakui, "Ya, saya menelepon Anda." "Nona Tights pasti kenal Jaco, kan? Saya sekarang adalah rekannya." "Ah, Pak, apakah Anda juga orang asing? Sudah beberapa bulan sejak Jaco meninggalkan bumi dan saya belum mendapat kabar apapun darinya sejak itu." Setelah mendengarkan jawaban Xiaya, sikap Tights tiba-tiba berubah 180 derajat dan terus bertanya sambil dengan antusias memegang lengan Xiaya. Xiaya agak kewalahan karena antusiasme Tights, dia tidak berpikir bahwa dia adalah gadis yang begitu antusias. "Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Jaco saat ini. Saya hanya memiliki koneksi dengan patroli galaksi." Dengan menyesal, Tights melepaskan tangannya. Dia ingin melakukan perjalanan ke planet lain dan mengumpulkan materi. Karena sang tuan tidak mengetahui keberadaan Jaco, dia hanya bisa terus menunggu kabar dari Jaco. "Apakah tuan ini ingin datang ke rumah saya dan duduk?" Tights kembali berubah antusias dan mengundang. Bagus. Mengenai undangan Tights, Xiaya tidak menolak dan pergi bersamanya ke villa mewah. Rumah Bulma merupakan bangunan setengah bola 4 lantai yang menutupi area yang sangat luas. Berbagai macam bunga dan pohon tumbuh di sekitar rumah. Sekilas terlihat bahwa itu adalah kediaman orang kaya. Saat ini, Dr. Brief sedang memegang ember dan menyiram bunga di taman. Melihat putri sulungnya mengajak seorang anak laki-laki masuk, dia meletakkan pekerjaannya dan bertanya, "Celana ketat, siapa anak laki-laki ini? Kamu belum menemukan pacar, kan?" "Tentu saja tidak. Ini adalah teman Jaco. Dia baru saja datang ke bumi." Tights dengan marah meraung ke arah Dr. Brief, lalu dia teringat bahwa dia bahkan belum mengetahui nama yang lain. "Kamu bisa memanggilku Xiaya. Saya adalah pemimpin planet Hongshan wilayah timur. Saya mendengar bahwa Dr. Brief adalah orang terpintar di dunia. Dan kebetulan di antara bawahan saya juga ada sekelompok ilmuwan terkemuka. Suatu hari nanti, Anda dapat bertukar pikiran dengan mereka." "Jadi, kamu adalah teman Jaco. Apakah Anda baru saja berbicara tentang teknologi alien?" Bicara soal teknologi, tiba-tiba Brief jadi tertarik. "Itu bagus kalau begitu, aku belum bisa mempelajari pesawat luar angkasa Jaco dengan baik ketika dia datang terakhir kali." Berbicara tentang teknologi, Dr. Brief terus berbicara tanpa henti.
Siaya merasa tidak terbayangkan bahwa lelaki tua kurus dan ceroboh di hadapannya ini adalah seorang ilmuwan yang mampu menciptakan kapsul Hoi Poi, sebuah teknologi hebat. Bisa dibilang, ayah Bulma adalah ilmuwan yang paling banyak melakukan penelitian mendalam mengenai teknologi luar angkasa di bumi, sedangkan Dr. Tokunosin Omori telah melakukan penelitian paling mendalam mengenai waktu. Dan akhirnya Bulma menciptakan mesin waktu yang merupakan penggabungan data penelitian Dr. Brief dan Dr. Tokunosin Omori. Dia tinggal di rumah Bulma untuk waktu yang lama, dan melihat Bulma muda selama itu. Saat ini Bulma baru berusia 6 tahun. Rambut ungu mudanya diikat menjadi 2 kepang. Sambil memegang laser di tangannya, dia tampak nakal. Dia dibawa oleh ibunya yang sepertinya tahan dengan berjalannya waktu, ke meja makan. Hei, kakak perempuan bilang kamu alien. Sambil mengarahkan moncong pistol mainan laser di tangannya ke arah Siaya, Bulma bertanya dengan ekspresi agak gugup. Benar, saya bukan hanya alien, tapi saya juga memiliki banyak bawahan alien, dan masing-masing sangat kuat. Kalau begitu, apakah kamu akan menyerang bumi? Hehe, ini tergantung moodku. Jika aku tidak bahagia, maka aku mungkin akan melenyapkan semua manusia di bumi hanya dengan melambaikan tanganku. Sia berkata setengah bercanda. Aduh, siapa yang kamu coba tipu? Seolah-olah aku akan mempercayaimu. Bulma dengan jijik mengerutkan bibirnya dan meletakkan mainan laser di tangannya. Dia sudah memperlakukan Siaya sebagai penipu, bagaimana bisa ada alien yang terlihat sama seperti penduduk bumi? Baik Brief maupun istrinya tertawa terbahak-bahak, lalu Siaya membicarakan masalah orang Veidaya. Melalui interaksi sebelumnya, ia sudah mengetahui bahwa Dr. Brief adalah orang yang sangat berterus terang, sehingga ia bermaksud memfasilitasi kerjasama di antara mereka. Saya tidak tahu bagaimana teknologi orang Veidaya dibandingkan dengan teknologi kapsul Hoi Poi saya. Saya sangat ingin berinteraksi dengan mereka. Siaya tertawa, ini sangat sederhana. Tunggu sebentar, saya akan membiarkan teknisi berbicara dengan Anda secara pribadi. Benar, ku dengar kau juga punya Dr. Tokunosin Omori di sini. Sebaiknya undang dia juga. Siaya memang punya motif tersembunyi. Ilmuwan paling terkenal di muka bumi adalah Dr. Brief, Dr. Tokunosin Omori, dan Dr. Gero, yang satu menemukan teknologi luar angkasa kapsul Hoi Poi, dan yang lainnya meneliti mesin waktu yang dapat menghentikan waktu selama 50 detik. Dan yang terakhir mampu menciptakan teknologi android, penghancur langit dan pemusnahan bumi. Ketiga talenta yang sangat ingin dibawa oleh Siaya, tetapi dia tahu bahwa Brief dan Dr. Tokunosin Omori bukanlah orang yang tergoda oleh ketenaran dan kekayaan, sedangkan untuk Dr. Gero, dia masih belum tahu di sudut mana dia berada saat ini. Karena tidak ada harapan untuk menundukkan mereka, Siaya tentu saja ingin menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan mereka. Haha, saya punya nomor telepon Dr. Tokunosin Omori, bagaimana kalau saya menelepon dia untuk datang? Dr. Brief telah menaruh perhatian pada teknologi baru asing, dan segera mengangkat telepon untuk menelepon. Di sebuah pulau di belahan bumi lain, Dr. Tokunosin Omori segera bergegas berangkat ke kota barat setelah menerima telepon dari dokter. Siaya tersenyum ketika dia melihat semua yang terjadi. Dia menantikan percikan seperti apa yang akan dihasilkan ketika orang Veidaya dan Dr. Brief bertemu satu sama lain, lalu dia pergi menggunakan transmisi instan dan membawa beberapa ilmuwan Veidaya ke sana. Hari-hari berikutnya adalah pertukaran antar ilmuwan. Siaya tentu saja tidak bisa ambil bagian di dalamnya. Namun, melihat mereka berdiskusi dengan sengit, mereka pasti mendapat panen. Sayangnya, bumi terlalu jauh dari planet Hongshan, jika tidak, hubungan kedua pihak akan menjadi lebih dekat. Setelah menghabiskan beberapa hari di rumah Bulma dan menjanjikan Tides untuk memberinya pesawat luar angkasa, Siaya meninggalkan kota barat. Siaya tidak segera meninggalkan bumi, tetapi mulai membeli makanan secara sembarangan seperti 7 tahun lalu. Hal ini menyebabkan krisis pangan lainnya di kota kecil tempat Siaya lewat. Segera, ruang dimensi Siaya disimpan dengan makanan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 117, Peluncuran. Di sore hari yang hangat dan cerah, semilir angin sejuk membawa sedikit rasa dingin. Karena posisi planet miring ke utara, sinar matahari masih terasa agak dingin. Siaya check-in ke hotel dan bersiap untuk beristirahat. Pada saat ini, beberapa tangisan menyedihkan datang dari toko pakaian di sebelahnya, dan kemudian dia melihat sekelompok besar orang dengan panik berlari keluar dari toko, berteriak sambil berlari. Apa yang terjadi di sebelah? Apakah itu perampokan atau pembunuhan? Siaya berspekulasi dalam hatinya, namun dia tidak punya niat untuk campur tangan, karena hidup atau mati orang biasa tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun Siaya selalu menjaga hati nurani manusia, sebagai seorang Saiyan, sifatnya tidak mengizinkan dia memandang orang lemah di matanya. Pemilik, beri aku kamar terbaik. Suara yang dalam dan kuat muncul, dia melihat sesosok tubuh kurus berjalan ke dalam hotel yang tiba di meja depan dan berkata dengan nada yang tak terbantahkan. Pria itu terlihat kurus dan dikuncir kuda di belakangnya. Dia mengenakan pakaian seni bela diri hitam di dalam, sementara di luar ditutupi dengan pakaian merah muda, dan ada tulisan, bunuh, besar di dada kirinya. Warna merah cerah sepertinya berlumuran darah. Pembunuh nomor 1 di dunia, Mercenari Tao. Pemilik hotel melihat dengan jelas wajah orang yang datang dan langsung terlihat seperti melihat hantu, raut wajahnya menjadi pucat pasi, dan tubuhnya mulai gemetar. Suaranya bergetar saat dia berkata, oke, saya akan segera mengaturnya. Tunggu, singkirkan juga semua orang di hotel.
Aku tidak ingin tinggal bersama orang lain, kata tentara bayaran Tao dengan dingin. Ya, pemilik hotel dengan patuh menganggukkan kepalanya, takut membuat pihak lain tidak senang. Mercenari Tao ini cukup sombong, tapi dia juga ahli yang sangat terampil di dunia, bagaimana mungkin dia tidak mudah marah. Siaya berdiri di satu sisi, dan memandang dengan tenang. Mercenari Tao adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli berketerampilan tinggi yang namanya sama dengan Master Rossi. Dia bahkan lebih kuat dari Master Rossi. Dalam karya aslinya, Mercenari Tao disewa oleh tentara pita merah untuk merampok bola naga San Goku. Dan kemudian dikalahkan oleh San Goku yang telah memanjat menara Korin. Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Tanpa melihat ke arahnya, Mercenari Tao berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai ahli yang sangat terampil di dunia, Mercenari Tao selalu memiliki kehadiran yang menakjubkan, tetapi dia tampaknya menggunakan kehadiran yang menakjubkan ini pada sasaran yang salah. Terlebih lagi, Siaya tidak menyukai bau darah hitam di tubuhnya. Pembunuh nomor 1 di dunia, Mercenari Tao. Kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dengan penuh minat, Siaya tanpa ekspresi saat berbicara. Tidak peduli seberapa sombongnya Mercenari Tao di bumi, kekuatan pertempurannya hanya 150, dia hanyalah seekor semut di matanya. Mercenari Tao mengangkat alisnya, dia tidak suka Siaya menatapnya dengan ekspresi seperti itu. Rasanya seperti melihat seekor semut. Umumnya, hanya dia yang memandang orang lain seperti ini. Melihat sikap orang lain terhadapnya begitu lancang, kulit Mercenari Tao menjadi gelap. Dua tamu, pemilik hotel menyeka keringatnya lalu lari bersembunyi di balik tembok, ketakutan. Hehe, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani sombong di hadapanku, maka jangan salahkan paman ini yang membuatnya sedemikian rupa sehingga meskipun kamu ingin mati, kamu tidak bisa mati. Dalam sekejap, aura pembunuh yang pekat keluar dari tubuh Mercenari Tao menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat, dan bau darah menyebar. Melihat Mercenari Tao melebih-lebihkan dirinya sendiri, Siaya membuka mulutnya dan memutar matanya, merasa agak lucu. Kekuatan pertempuran yang begitu rendah, hanya dalam seribuan, namun ia berani melepaskan aura pembunuh di depannya, seperti seorang pengemis yang memamerkan kekayaannya di depan orang kaya. Sungguh konyol. Membodohi dirinya sendiri. Melihat ini, Siaya menggelengkan kepalanya. Segera, dia melambaikan tangannya ke arah Mercenari Tao, dan segera angin kencang muncul, yang bersiul ke arah Mercenari Tao dengan momentum yang menghancurkan bumi. Huala, angin palem melakukan kontak dengan tubuh Mercenari Tao menyebabkan kulitnya berubah secara dramatis saat dia menunjukkan ketidakpercayaan di wajahnya. Sebuah kekuatan yang sangat besar bekerja pada tubuhnya, itu seperti kekuatan besar 30.000 kati yang menghantam tubuhnya. Di hadapan kekuatan yang sangat besar ini, Mercenari Tao tidak mampu mengumpulkan perlawanan apapun. Tubuhnya dengan keras menghantam dinding hotel dan menjadi meteor sebelum menghilang ke cakrawala. Dengan kekuatan Siaya, meskipun menyerang dengan santai, hal itu dapat menyebabkan Mercenari Tao terluka parah atau mati. Tanpa istirahat beberapa bulan, dia bahkan tidak berpikir untuk bangun. Tamu ini, tapi orang itu adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Pemilik hotel gemetar dan berlari keluar, dahinya berkeringat. Orang macam apa pemuda ini, pembunuh nomor 1 di bumi, Mercenari Tao, dengan santainya dibuang olehnya. Siapkan kamar untukku. Suara Siaya acuh tak acuh. Ya, saya akan segera mengaturnya. Pemilik hotel buru-buru menelepon, dia akan mengabulkan apapun yang diminta Siaya. Saat ini, Siaya memperhatikan seorang gadis muda tidur di atas lempengan di luar hotel. Gadis itu berpakaian lusuh dan memiliki rambut biru tua. Dia tampak seperti baru berusia 8 atau 9 tahun. Dari wajahnya yang halus dan cantik, terlihat bahwa ketika ia besar nanti, ia pasti akan menjadi wanita cantik yang mampu menyebabkan kehancuran sebuah kota. Cuaca berangsur-angsur menjadi dingin, dan pakaian gadis itu agak tipis. Melihat penampilan gadis itu yang lembut dan menawan, Siaya sedikit linglung dan merasa kasihan. Dia berjalan mendekat dan membangunkan gadis itu, dan membiarkan pelayan hotel menyiapkan beberapa set pakaian musim dingin untuk gadis itu. Baginya, itu hanya usaha kecil, namun membuat gadis itu terharu secara emosional, air mata menumpuk di sudut matanya. Hari berikutnya, Siaya mengalami malam yang nyaman. Dia keluar dari kamar untuk makan, dan menemukan bahwa gadis kemarin dengan malu-malu menatapnya sambil bersembunyi di sudut dinding, mengenakan pakaian yang dia berikan padanya. Dia melambai ke arah gadis berambut biru dan gadis kecil itu berlari mendekat. Gadis kecil, siapa namamu? Kenapa kamu tidak pulang? Siaya bertanya dengan lembut. Tidak menyangka Siaya akan bertanya, gadis itu tiba-tiba mulai menangis. Nama saya Peluncuran. Keluarga saya dibunuh oleh perampok. Saya tidak berani tinggal di desa pegunungan sendirian, jadi saya berkeliaran di luar. Aku sudah tidak punya rumah. Meluncurkan. Setelah mendengar nama gadis itu, Siaya tercengang, dan kemudian dengan hati-hati melihat wajah halus gadis itu dan rambut indah keriting biru tua, dia terlihat berusia 8 atau 9 tahun dan waktunya juga cocok. Apakah keberuntungan saya begitu baik sehingga saya bertemu dengan Peluncuran dari karya aslinya? Lalu, luncurkan, saat kamu bersin, apakah kepribadianmu berubah? Sia bertanya. Hei, bagaimana kamu tahu kalau kepribadianku berubah setelah bersin? Laun berhenti menangis dan dengan sedih bertanya, entah kenapa, setiap kali aku bersin kepribadianku menjadi kasar dan warna rambutku juga berubah.
Dia adalah peluncuran karya aslinya. Peluncuran adalah salah satu karakter favorit Xiaya dari karya aslinya. Peluncuran dalam keadaan berambut biru adalah gadis lemah yang lembut dan sopan, naif dan rajin, dan ketika dia bersin, dia berubah menjadi berambut pirang dan kepribadiannya menjadi sangat kejam. Dia adalah perampok yang dicari di mana-mana. Dalam karya aslinya, Laon secara heroik diselamatkan oleh Son Goku dan Krillin yang membawanya ke Kame House dan sejak itu dia tinggal di Kame House dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Kemudian, Blonde Laon mulai menyukai Tien Shinhan di turnamen seni bela diri dunia dan meninggalkan Kame House, untuk tinggal bersama Tien Shinhan dan Chiaotzu. Baru kemudian di Dragon Ball Z, Tien Shinhan dan Chiaotzu datang ke Lookout untuk menerima instruksi seni bela diri dari kami, dan sejak itu tidak ada kabar peluncuran apapun. Baru setelah kedatangan Majin Buu, peluncuran muncul kembali ketika Son Goku sedang mengumpulkan energi dari penduduk bumi. Hanya dalam adegan itu, Laon sudah sangat tua, dan bekerja di sebuah perusahaan kurir, dia belum pernah menikah seumur hidupnya. Gadis yang memiliki kepribadian unik dan bisa bertarung akhirnya ditinggalkan oleh penulisnya. Xiaya merasakannya agak aneh dan disayangkan. Bab 118, Pengaturan. Di kehidupan masa lalunya, Xiaya sering merasa menyesal setiap kali melihat nasib Laon di akhir karya aslinya. Dia selalu merasa seolah-olah ada karakter penting yang diabaikan. Ini mungkin karena kesan pertama adalah yang paling kuat. Bagaimanapun, Laon adalah karakter penting di tahap awal karya aslinya, dan seperti Yamcha adalah karakter pendukung utama dalam mendorong kemajuan cerita. Tentu saja, perannya dalam cerita tidak begitu penting seperti Krillin dan Yamcha, terutama setelah Dragon Ball berkembang menjadi alur cerita Raja Piccolo, dan kartun lucu anak-anak yang digambarkan di awal telah berubah menjadi berjiwa muda, berdarah panas, dan tidak terkendali. Bahkan karakter seperti Yamcha pun lenyap dari dunia, hilang dari barisan terdepan kelompok karakter pendukung, tak terkecuali Laon, karakter yang membuat alur cerita menjadi menarik. Bagaimanapun, sejak dia bertemu dengannya, Xiaya pasti tidak akan mengizinkan Laon bekerja di perusahaan kurir seperti yang dia lakukan di karya aslinya. Itu benar-benar membuang-buang bakat. Entah itu karena obsesi masa kecilnya, atau dia tidak bisa mentolerir gadis kecil biasa ini terus berkeliaran, dia merasa bahwa dia harus mengulurkan tangan dan membantu. Memikirkan hal ini, Xiaya membuat keputusan di dalam hatinya. Dia berjongkok dan berkata dengan nada lembut, luncurkan, tidak aman bagimu, gadis kecil, untuk berkeliaran di luar, bagaimana kalau kamu ikuti aku? Dia sangat membutuhkan seorang gadis yang lembut, sopan, murni dan pekerja keras di sisinya yang dapat membantunya mengurus pekerjaan rumah. Dia berharap di antara orang Saiyan, Siling atau Miers dapat melakukannya, tetapi Xiaya merasa hal itu tidak mungkin, dan peluncuran sekarang bisa menjadi kandidat yang cocok. Tuan, apakah Anda bersedia menawari saya tempat berteduh? Mata Laon memerah saat wajah menyedihkannya menatapnya. Xiaya tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Laon adalah seorang gadis kecil yang menangis terseduh-seduh di masa kecilnya. Tidak heran jika dia kemudian tumbuh menjadi gadis yang lembut, tapi bukankah dia khawatir aku adalah seorang pedagang manusia dan akan menjualnya? Lalu, keberadaan Blonde Laon juga beralasan. Karena, dalam arti tertentu, itu juga merupakan jenis perlindungan lain terhadap kepribadiannya. Ya, jika kamu mau, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Xiaya mengangguk sebagai penegasan dan kemudian menepuk kepala Laon sambil tersenyum, membiarkannya perlahan-lahan menjadi tenang. Mata cerah Laon memandang ke arah Xiaya, dan dengan tenang mengangguk. Itu bagus, tunggu sebentar, kami akan melakukan beberapa persiapan, lalu aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Xiaya tersenyum, lalu membawa Laon ke toko pakaian sebelah, bersiap membelikannya beberapa set pakaian. Meskipun Mercenari Tao telah merusak tempat ini kemarin, masih banyak barang dagangan yang tersisa di dalamnya. Melihat rangkaian kostum yang mempesona dan indah, mata Laon bersinar. Dia mengambil pita merah dan mengikatnya ke rambut Laon, mengikatnya menjadi simpul. Kemudian, Xiaya mundur 2 langkah dan memandangnya dengan cermat. Hei, sungguh, seperti inilah tampilan Laon-nya. Xiaya, tidak perlu membeli terlalu banyak. Saya tidak akan bisa memakai semuanya. Melihat Xiaya memasukkan berbagai macam pakaian dari toko pakaian ke dalam tas, hingga seluruh toko pakaian dikosongkan. Peluncuran menjadi bingung ketika dia berdiri di sana, berteriak. Meski usianya masih sangat muda, ia memahami bahwa banyak uang yang dikeluarkan. Tidak apa-apa, ini disebut persiapan, untuk berjaga-jaga. Beli lagi, kamu bisa memakainya saat kamu besar nanti. Xiaya masih terus membersihkan pakaian dari berbagai usia dan warna, mengemasnya ke dalam tas. Di sampingnya, seorang petugas sedang memegang buku rekening sambil berkeringat. Mengingat pakaian tersebut dibeli untuk peluncuran, Xiaya tidak membuka ruang dimensionalnya, melainkan mengisinya ke dalam beberapa kapsul Hoi Poi yang didapatnya dari rumah Bulma. Kapsul Hoi Poi ini sangat nyaman. Baik itu kotak atau bangunan, asalkan berbentuk fisik, bisa dimasukkan ke dalam kapsul Hoi Poi. Mereka portabel dan juga tidak memakan ruang. Benar-benar peralatan yang diperlukan untuk rumah dan perjalanan. Akan sangat mudah jika bisa dipopulerkan di planet Hongshan. Bagaimanapun, karena saat ini ilmuwan Freydaya sedang berinteraksi dengan Dr. Brief, mungkin sebentar lagi mereka bisa dipopulerkan dalam skala besar. Berjalan keluar dari toko pakaian, Xiaya menepuk kepalanya dan tiba-tiba teringat Siling dan Miers. Dia tidak bisa memihak salah satu dan berprasangka buruk terhadap orang lain, jadi dia kembali membeli beberapa produk untuk Siling dan Miers.
Ratusan kapsul Hoi Poi berisi hampir 100 set pakaian diserahkan kepada peluncuran. Laun memegangnya erat-erat di telapak tangannya, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas sebelum melihat ke arah Xiaya, matanya dipenuhi emosi. Xiaya, kamu sangat baik padaku. Suara Laun tercekat oleh emosi, dia telah mengembara setelah sekian lama meninggalkan desa. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang begitu baik padanya. Xiaya tersenyum acuh tak acuh. Peluncuran berambut biru adalah gadis baik dengan hati yang murni. Jadi, dia secara alami akan bersikap baik padanya. Ayo pergi, selanjutnya aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemudian, dengan semburan suara teriakan, Xiaya membawa peluncuran di pelukannya dan melayang ke langit lalu terbang menuju ke arah Menara Korin. Karena tubuh Laun lemah dan lemah, Xiaya secara alami tidak bisa membawanya ke planet Hongshan dan dia juga tidak akan merasa lega membiarkannya tinggal sendirian di luar, jadi dia akan membiarkannya tinggal di Menara Korin terlebih dahulu. Dan, yang lebih penting, menempatkan Laun di tempat Korin juga dapat membantunya mempelajari cara menanam kacang sensu. Ini juga sesuatu yang diperhitungkan Xiaya. Terbang dalam waktu yang lama, dia melihat Menara Korin di kejauhan yang terhubung dengan langit dan bumi, muncul di garis pandangnya. Wah, gedung apa itu? Tinggi sekali. Peluncuran berseru. Setelah beradaptasi beberapa saat, Laun secara bertahap mulai menyesuaikan diri dari kegelisahan awalnya. Dia memandangi danau dan hutan yang dengan cepat melintas di bawah dengan wajah terkejut, tetapi ketika dia melihat Menara Korin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Xiaya menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah tanah suci seni bela diri, Menara Korin. Di puncak menara tinggal Immortal Korin dan itu adalah tempat kelahiran seni bela diri bumi. Kurang paham, Laun mengangguk, tapi nyatanya, dia sama sekali tidak punya gambaran sedikit pun tentang seni bela diri. Mungkin dia akan tahu sedikit jika dia beralih ke blonde Laun. Pada saat ini, sehelai rambut berayun melewati hidungnya dan Laun bersin, rambut birunya segera berubah menjadi emas, sementara matanya menjadi tajam. Rambutnya berubah menjadi pirang. Menyadari perubahan pada peluncuran, sudut mulut Xiaya sedikit melengkung. Kepribadian ganda dari transformasi tubuh, yang hanya dia lihat di TV sebelumnya, dan ketika dia melihatnya secara nyata, dia merasa agak aneh. Wah, siapa kamu, dan kenapa kamu menggendongku? Masih tidak melepaskanku. Peluncuran pirang di pelukannya terus berjuang. Gendongan putri ini membuatnya merasa aneh. Apakah kamu benar-benar ingin aku melepaskannya? Kamu tidak akan menyesalinya. Suara bertanya Xiaya baru saja terdengar dan blonde Laun tanpa sadar merasakan sesuatu yang salah. Bahkan tidak menunggu dia menjawab, dia merasakan pria itu melepaskan tangannya. Wah, berteriak ketakutan, peluncuran pirang jatuh dalam bentuk parabola yang sempurna, pemandangan pegunungan dan hutan terus-menerus melewati matanya, perasaan ketakutan memancar di dalam hatinya, dan kulitnya menjadi pucat pasi. Bagaimana itu? Aku telah mengatakan bahwa jika aku melepaskanmu, kamu akan menyesal. Suara Xiaya terdengar di samping telinganya, dan ketika dia hendak menabrak pohon besar di bawahnya, blonde Laun merasakan tubuhnya sekali lagi dipeluk oleh seseorang. Siapa kamu? Kemana kamu akan membawaku? Suara blonde Laun agak bergetar, nadanya tidak sombong seperti tadi. Apakah kamu tidak ingin aku melepaskanmu? Siapa yang ingin kamu melepaskannya? Buho, teriak blonde Laun, dan tangannya semakin menegang. Jika dia jatuh dari tempat setinggi itu, dia pasti akan mati mengenaskan. Peluncuran pirang mau tak mau menggerutu. Siapa orang ini? Dia pasti seorang pedagang manusia. Hahaha, pegang erat-erat. Xiaya tertawa. Saat dia mendekati Menara Korin, jalur penerbangannya menjadi 90 derajat dan dia terbang ke atas, sejajar dengan Menara Korin. Ah! Teriakan tragis muncul, menghadapi angin dingin yang dingin, blonde Laun ketakutan setengah mati. Berhadapan dengan peluncuran pirang yang penuh kekerasan, hanya metode yang lebih kejam yang bisa digunakan. Huo, Xiaya dengan cepat muncul di Menara Korin sambil membawa peluncuran di pelukannya. Korin terdiam melihat sambil bersandar pada tongkatnya. Dia melihat blonde Laun panik dan hampir muntah saat dia berbaring di lantai. Kakinya melemah dan dia terjatuh ke tanah, lalu mulai menangis dengan keras. Xiaya, apa yang kamu lakukan? Gadis kecil ini ketakutan hingga menangis olehmu. Kata Korin tanpa berkata-kata. Xiaya tertawa dan berkata, saya berencana agar Laun tinggal bersama Anda di sini untuk sementara waktu. Bukankah kamu kekurangan orang yang bisa merawat kacang sensu? Peluncuran berambut biru itu lembut dan sopan, dia pasti bisa merawat kacang sensu dengan baik. Sedangkan untuk peluncuran pirang, kamu bisa melatihnya untukku. Saya pikir Anda meminta saya melakukan pekerjaan gratis. Lupakan, bagaimanapun, meskipun Anda dapat mempelajari metode menanam kacang sensu, tanpa air ultra ilahi, Anda tidak akan dapat menanam kacang sensu. Kata Korin acuh tak acuh. Tentu saja, saya tidak akan meminta Anda membantu saya secara gratis. Xiaya mengeluarkan sekotak kapsul Hoi Poi dan berkata, semua ini berisi makanan yang kamu suka. Itu upahmu. Jadi kamu sudah merencanakannya sejak lama. Korin menjilat telapak tangannya dan segera menerima kapsul Hoi Poi di pelukannya. Tapi mengingat kita adalah teman lama, aku bisa menyetujui permintaan sederhanamu ini. Cukup membosankan tinggal sendirian di Korin Tower. Tidak masalah meskipun aku harus melatih gadis kecil ini. Korin telah memperhatikan keberadaan Xiaya ketika dia pergi ke dunia manusia dan memahami karakter gadis kecil ini. Bab 119, orang-orang datang dari jauh.
Waktu berlalu, di tempat lain di alam semesta yang dalam dan tenang, bagian barat wilayah timur, dan beberapa tahun cahaya yang tidak diketahui dari planet Hongshan. Kekosongan misterius itu sunyi dan menyesakkan. Kecuali bintang-bintang di sekitarnya yang terus menyala di cakrawala jauh, hanya ada beberapa planet tersesat yang menyimpang dari orbit aslinya, berkeliaran secara membabi buta di kehampaan karena tidak tahu kapan akan hancur. Ini adalah wilayah yang kacau. Saat ini, di galaksi biasa yang memancarkan cahaya merah tua, perang besar-besaran sedang berlangsung di planet Oranye. Ini adalah perang yang dilakukan peradaban planet melawan penjajah asing. Di satu sisi, kedua pihak yang berperang adalah penduduk asli planet ini. Mereka sebelumnya tergabung dalam kekuatan berbeda di planet ini, tetapi ketika planet ini menghadapi invasi musuh asing, mereka bersatu untuk bersama-sama melawan invasi alien. Saat ini, situasi di medan perang sedang menemui jalan buntu. Prajurit kedua belah pihak saling berhadapan. Peradaban aborigin yang mengenakan baju besi merah dan bajak laut luar angkasa yang mengenakan baju besi berduri abu-abu gelap dibagi menjadi dua kubu yang berbeda berwarna merah dan abu-abu. Ketika perang berlanjut, merah dan abu-abu, kedua belah pihak saling berbaur, seperti dua arus besar yang menyatu, dorongannya sangat besar, dan arus yang bergelombang tidak dapat lagi memisahkan diri satu sama lain. Peradaban penduduk asli jelas-jelas kalah. Bajak laut luar angkasa tak henti-hentinya meledakkan meriam energi di tangan mereka, dan kolom energi sebening kristal tanpa henti ditembakkan dari generator energi di lengan. Untuk sesaat, pasir beterbangan dan batu-batu beterbangan di udara. Gelombang panas menekan manusia. Suara ledakan yang menggelegar tidak ada habisnya. Kolom energi yang kejam meresap ke dalam medan perang. Kastil perang setinggi 4-5 meter yang tak terhitung banyaknya berguncang dan runtuh dengan suara keras. Perang bagaikan roller batu raksasa yang melahap kehidupan. Memangsa makhluk hidup dengan kejam. Dengan kekejaman brutal dari binatang buas, segala sesuatu yang ada di depannya akan dihancurkan. Perang berlanjut. Sejumlah besar orang berpindah-pindah dan menginjak tubuh teman dan musuhnya. Pasukan kedua belah pihak terus berjuang mati-matian. Suara pemboman dan ratapan menyakitkan terus menyebar. Bahkan di ketinggian 10.000 meter, teriakan perjuangan mati-matian bisa terdengar. Kedua belah pihak yang bertikai tidak menyadari bahwa ketika mereka bertempur sengit, ada lebih dari selusin sosok yang menyaksikan pertarungan mereka dari dekat dari ketinggian. Orang-orang ini mengenakan baju perang berwarna merah tua dengan pinggiran hitam, dan memiliki ekor di belakang mereka. Armor tempur yang benar-benar baru dibuat dengan teknologi terkini. Ini memiliki fleksibilitas yang sangat baik, dan pinggiran hitam serta kilau merah tua tampak cantik dan mulia. Pada saat ini, sesosok tubuh yang besar dan kasar menyentuh dagunya, dan berkata sambil tertawa jahat, "Ishak, kelompok orang di bawah ini terlalu lemah, paman ini tidak punya keinginan untuk mengambil tindakan. Baiklah kalau begitu, jika Anda tidak ingin mengambil tindakan, kami akan dengan senang hati mengambil tindakan untuk Anda." Seorang individu yang terlihat cakap di samping menjawab dengan bercanda. Jangan, saya hanya bercanda. Saya akhirnya mendapat misi dengan kesulitan seperti itu. Jika saya tidak dapat mengambil tindakan, tulang saya akan berkarat. Orang bertubuh besar dan kasar itu berulang kali melambaikan tangannya dan berkata dengan nada mengejek. Beberapa dari mereka akhirnya menerima misi dengan susah payah untuk bertarung di luar. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan kepada orang lain? Tapi serius, kekuatan pertempuran kita dalam 2 tahun terakhir telah meningkat sangat cepat. Saya dulunya hanya seorang prajurit tingkat rendah. Sekarang, kekuatan pertempuranku lebih dari 5.000. Hei, sekarang prajurit tingkat tinggi planet Vegeta itu tidak akan berani meremehkanku. Kata seorang Saiyan dengan emosi. Bagaimana era planet Vegeta dibandingkan dengan era planet Hongshan kita? Tahukah Anda bahwa prajurit tingkat tinggi dengan lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran di planet Hongshan dengan cepat mencapai 200? Oh, tidak, mereka seharusnya disebut prajurit elit sekarang. Ya, meskipun kita hanya memiliki sejumlah kecil orang Saiyan di planet Hongshan, semuanya ahli. Kekuatan tempur tingkat tinggi telah jauh melampaui zaman planet Vegeta. Saya mendengar bahwa Tuan Adri dan Tuan Brook telah menembus 50.000 kekuatan pertempuran. Mungkin planet Hongshan akan segera memiliki super warrior baru. Berpikir dengan hati-hati, kekuatan kami, Saiyan, telah menjadi begitu kuat. Battle armor prajurit biasa planet Hongshan berwarna hitam kemerahan, dan hanya segelintir pemimpin seperti Siaya dan lainnya yang memiliki battle armor berwarna putih keperakan. Battle armor berwarna putih keperakan menjadi simbol dari super warrior. Katakanlah, ketika jumlah orang Saiyan di planet Hongshan meningkat di masa depan, haruskah kita memanggil Sir Siaya, Raja Hongshan? Kata Saiyan yang bertubuh besar dan kasar dengan bercanda. Raja Hongshan adalah nama yang vulgar. Saya pikir itu harus disebut Raja Siaya. Seorang Saiyan segera membantah. Tetapi bukankah mantan pemimpin planet Vegeta kita disebut Raja Vegeta? Jadi, sekarang di planet Hongshan, dia secara alami seharusnya disebut Raja Hongshan. Hehe, bagaimana Raja Vegeta bisa dibandingkan dengan Tuan Siaya? Pada saat ini, seorang Saiyan yang lebih tua tidak dapat terus menonton dan berkata, faktanya, Raja Vegeta masih sangat berdedikasi kepada Saiyan, tetapi pada saat itu, kekuatan Saiyan terlalu lemah. Jadi dihancurkan oleh Frieza. Ketika hal ini disebutkan, semua orang Saiyan terdiam. Untungnya, mereka dapat berpindah ke planet Hongshan. Terima kasih atas bantuan Tuan Siaya.
Ketika kekuatan Saiyan cukup untuk melawan pasukan Frieza, mereka pasti akan melancarkan serangan balik. Baiklah, apa yang kamu lakukan sehingga banyak berpikir? Pertama selesaikan misi yang ada, misi saat ini cukup banyak peminatnya. Sejak kami menerimanya, kami harus menyelesaikannya dengan benar. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan lain kali. Salah satu Saiyan berbicara tentang situasi saat ini, untuk memastikan bahwa mereka masih dapat menerima misi berikutnya, mereka tidak berani ceroboh sedikit pun. Di bawah, orang-orang Daulber sedang diserang oleh bajak laut luar angkasa. Misi kami adalah membantu mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Akan lebih baik jika kita bisa memusnahkan bajak laut luar angkasa. Dan hal ini juga dijelaskan secara khusus dalam misi untuk meminimalkan kerusakan sebanyak mungkin dan mengurangi kematian manusia di planet ini. Karena sepertinya berkaitan dengan pahala dan kebajikan. Bagaimanapun, itu saja, semua orang harus memperhatikan. Bagaimanapun, Saiyan adalah ras pertarungan dan ketika mereka mengambil tindakan, pasti akan menimbulkan korban jiwa yang berlebihan. Oleh karena itu, Siaya tidak memaksakan misi mereka untuk tidak menghancurkan dalam skala besar, tidak masalah selama mereka tidak berlebihan. Beberapa lusin orang Saiyan bersiap untuk bertarung, tapi bajak laut luar angkasa di bawah tidak bisa dianggap kuat, jadi pertarungan itu pasti tidak akan menyenangkan. Bagaimanapun, nyamuk pun mempunyai daging, betapapun kecilnya, jadi mereka enggan melepaskan kesempatan bertarung ini. Pada saat yang sama, di sisi lain wilayah timur, sebuah pesawat luar angkasa mewah telah berangkat dari pusat galaksi Bima Sakti, terbang menuju wilayah timur. Tujuannya adalah planet Hongshan. Bos Dudunjia, kita sekarang hanya berjarak 9 hari lagi dari Saiyan di planet Hongshan. Di dalam kabin pilot, alien berambut hijau menatap layar kendali dan melaporkan. Haha, kita akhirnya akan sampai. Kami telah terbang selama lebih dari setengah tahun, hanya untuk melihat orang-orang Saiyan yang masih biadab. Pemimpin regu pertahanan beranggotakan 5 orang, Dudunjia berbicara dengan suara seperti gong. Untuk mengajari Saiyan yang telah masuk tanpa izin ke markas patroli galaksi, Dudunjia terbang jauh dari pusat galaksi Bima Sakti. Apakah masih ada orang seperti dia yang begitu ingin membela martabat patroli galaksi? Dudunjia berpikir dengan puas. Bos, kudengar meskipun orang Saiyan di wilayah utara terkenal kejam, kekuatan mereka masih cukup bagus, kata Weiss, salah satu anggota dari 5 orang tersebut. Weiss, apa yang kamu katakan hanyalah masa lalu. Apa yang masih tersisa dari orang-orang Saiyan setelah kehancuran planet mereka? Dengan kekuatan pertempuran kami berlima, bahkan ketika bangsa Saiyan berada pada masa paling berkembangnya, kami akan mampu melarikan diri tanpa cedera. Belum lagi, sekarang. Anggota lain Jack mengejek. Anggota Korps Penjaga Dudunjia memiliki lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran, jadi tentu saja, mereka penuh percaya diri. Hahaha, Jack benar. Orang Saiyan kecil ini sama sekali tidak menakutkan. Kita bisa menekannya hanya dengan satu jentikan tangan. Namun, sangat disayangkan mereka sekarang bekerja dengan Galactic Patrol, jadi kami harus sedikit sopan. Dudunjia tertawa terbahak-bahak. Setelah 9 hari, pemandangan tenang kebiruan muncul di hadapan mereka. Sebuah planet hitam kemerahan dan planet biru es berputar mengelilingi satu sama lain, diam-diam bergerak dalam orbit sempit, seperti dua mutiara mempesona yang memancarkan cahaya berkilauan. Babak 120, apakah seseorang menyerang planet Hongshan? Sejak Saiyan mulai menjalankan misi di luar planet Hongshan, kehadiran mereka mulai terlihat di dekat beberapa bintang. Untuk sementara waktu, hal ini menyebabkan kepanikan di antara ras kecil dan lemah di sekitarnya karena mereka mendengar reputasi buruk Saiyan, dan takut bahwa Saiyan akan menyerang. Untuk beberapa saat, mereka menunggu sambil gemetar ketakutan, namun invasi yang diharapkan tidak terjadi. Mereka menyadari bahwa orang Saiyan di planet Hongshan berbeda dari rumor yang beredar, sehingga mereka menjadi lega. Dan beberapa ras yang berani bahkan mencoba menghubungi orang Saiyan. Hubungan kerja serupa dengan situasi perlindungan terjalin. Dalam hal ini, planet Hongshan juga dengan murah hati menerima dan lingkup pengaruhnya mulai meluas. Bagaimanapun, jumlah orang Saiyan saat ini di planet Hongshan sedikit. Jadi, tidak banyak ras yang bekerja sama dengan Saiyan. Hanya saja, sejak saat itu, reputasi Saiyan di beberapa bintang di area timur planet Hongshan mulai menyebar. Pegunungan yang tak berujung menembus langsung ke langit, dan puncak yang tertutup salju terhubung dengan awan dan kabut, pemandangannya dalam dan tenteram. Tiba-tiba, suara ledakan yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh langit sebelum bayangan turun. Sebuah pesawat luar angkasa perlahan turun setelah melewati awan. Suara gemuruh tiba-tiba memecah ketenangan. Gugugu, di hutan lebat di pegunungan, sekawanan besar burung terkejut. Sebuah pesawat luar angkasa mewah berwarna emas gelap menyerupai binatang buas yang muncul dari zaman purba langsung menekan pegunungan. Dengan guncangan yang dahsyat, tanah tiba-tiba tenggelam seperti lumpur lunak, dan pepohonan langsung membungkuk dan patah. Setelah pesawat luar angkasa berhenti dan stabil, 5 sosok kuat dan berotot muncul dari pintu kabin. Udara di planet Hongshan ini cukup bagus. Sulit untuk memahami bagaimana bangsa saya belum merusak lingkungan planet ini. Kapten Dudunjia menghirup udara planet Hongshan dan menghela nafas dengan emosi. Di matanya, Saiyan adalah ras yang kasar dan tidak beradab.
Planet-planet yang mereka datangi untuk ekspedisi, yang mana salah satunya tidak dipenuhi kehancuran setelah perang dan lingkungannya tidak mengalami degradasi yang parah. Namun, planet Hongshan ini masih mempertahankan pemandangan aslinya, membuatnya agak terkejut. Hahaha, bagaimanapun juga, Saiyan harus bergantung pada planet ini untuk bertahan hidup, jadi mereka mungkin dikenakan beberapa batasan. Rekan setimnya Jack menjawab. Dudunjia mengangguk dan kembali melihat pemandangan sekitarnya. Tutut, bukan planet yang buruk. Agak disayangkan bahwa tempat ini ditempati oleh orang saya. Pada saat ini, Seijin alien berambut hijau, yang bertanggung jawab atas peralatan pengintaian, mengoperasikan detektor di tangannya dan ketika data yang terdeteksi diterima, dia berkata. Planet Hongshan, dengan diameter 6.768 km, memiliki gravitasi standar 12x, dan luas lautan sekitar 67%. Dan 33% sisanya memiliki gletser kutub, sedangkan wilayah yang cocok untuk hidup adalah 21%. Ini adalah parameter yang sangat standar untuk melipat gandakan keanekaragaman spesies, dan sebagian besar planet yang memiliki makhluk hidup dan rantai makanan berlimpah berfluktuasi terhadap parameter ini. 12x gravitasi. Dudunjia terkejut dan merasakan gravitasi di planet Hongshan melalui indranya. Ini benar-benar gravitasi 12x, tetap saja tidak berarti apa-apa. Karena alien, seperti mereka, yang memiliki lebih dari 10.000 kekuatan tempur, biasanya hidup di planet dengan gravitasi yang relatif jauh lebih tinggi. Gravitasi planet Hongshan sama sekali tidak mengejutkan mereka. Hei, Seijin, cepat periksa situasi orang saya. Tanganku jadi gatal. Di sampingnya, Jack tertawa dan berbicara. Ya, selidiki situasi Saiyan. Meskipun mereka sekarang menjalin hubungan kerja sama dengan patroli galaksi, kita harus memberitahu mereka tentang kekuatan patroli galaksi dan tidak membiarkan mereka menjadi terlalu sombong. Anggota lain bernama Afude berteriak. Dia adalah orang yang paling kecanduan perang di antara pasukan pertahanan Dudunjia. Alien berambut hijau Seijin menganggukkan kepalanya dan menyesuaikan detektor tipe jam tangan. Dengan suara elektronik, bip, bip, serangkaian data Saiyan muncul di layar tampilan. Hanya saja angkanya agak berantakan, terus melompat-lompat dan terlihat mempesona, terkesan omong kosong. Di antara mereka, puluhan angka bahkan lebih aneh lagi, kadang naik, dan kadang turun. Tiba-tiba, beberapa di antaranya mulai meroket, melebihi jangkauan detektor. Gemuruh, detektor mengeluarkan asap hitam karena operasinya melampaui jangkauan, dan terbakar. Apa yang terjadi? Bagaimana detektornya bisa terbakar? Dudunjia berteriak keras. Detektor ini adalah produk baru yang mereka terima dari organisasi patroli galaksi. Teknologinya sangat canggih, dan batas atas dapat mengukur kekuatan pertempuran sekitar 50.000. Tapi, lalu bagaimana detektor canggih seperti itu bisa terbakar? Tidak jelas, mungkin perangkatnya tidak berfungsi. Bingung, Seijin menggelengkan kepalanya. Barang-barang berteknologi tinggi benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka jelas tidak memikirkan kemungkinan bahwa target yang dihitung berada di atas jangkauan deteksi, sehingga membakar detektor, karena Saiyan bahkan tidak dapat mencapainya pada masa puncaknya. Bagaimana para sisa-sisa ini bisa mencapainya? Mengaitkan dengan rangkaian angka-angka aneh yang muncul di layar sebelumnya, hati mereka menyimpulkan bahwa perangkat tersebut tidak berfungsi. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setiap data yang muncul di layar barusan adalah nyata, dan data yang terus berubah adalah akibat dari upaya para Saiyan untuk mengontrol ki mereka. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanpa detektor, kami tidak memiliki metode untuk menemukan posisi Saiyan. Weiss, yang selalu berhati-hati, memandang ke arah Dudunjia. Hal ini memang sulit untuk ditangani. Jika saya tahu lebih awal, saya akan membawa beberapa detektor lagi. Dudunjia melambaikan tangannya dan berkata, sekarang, kami hanya dapat melakukan penyelidikan secara perlahan. Untungnya, planet Hongshan ini tidak besar. Jejak orang saya seharusnya bisa ditemukan jika kita meluangkan waktu. Mendengus, awal yang buruk. Bagaimana kalau begini, kita semua akan mencari ke arah yang berbeda. Setelah kami menemukan jejak Saiyan, segera gunakan komunikator untuk memberitahu semua orang. Dudunjia berseru, mereka hanya bisa menggunakan metode paling bodoh sekarang. Ya, semua orang berteriak sebagai balasan. Bahkan jika mereka bertindak sendiri, mereka sama sekali tidak takut karena masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran, dan merupakan ahli luar biasa di alam semesta. Oleh karena itu, kelima orang tersebut diberi tugas masing-masing dan mereka mencari jejak Saiyan ke berbagai arah. Pada saat yang sama, ketika pesawat luar angkasa Dudunjia memasuki atmosfer planet Hongshan, orang-orang Veidaya dalam sistem pemantauan di pusat observasi Korps Penjaga telah mengetahui keberadaan mereka. Ketika 5 sumber energi asing yang memasuki planet Hongshan terdeteksi berada di atas 10.000 energi, alarm pusat observasi Korps Penjaga tiba-tiba mengeluarkan bunyi mendesak bas-bas-bas. Anggota Korps Penjaga planet Hongshan, yang masih berada di berbagai bagian kota, melakukan pelatihan rutin, semuanya tercengang saat menerima sinyal peringatan. Apakah seseorang telah menginvasi planet Hongshan? Ekspresi wajah mereka menjadi sedikit lucu. Biasanya jika orang saya tidak menyerang orang lain, mereka seharusnya bersyukur, tapi di luar dugaan mereka berani menyerang planet Hongshan. Wajah mereka langsung berubah gembira.
Seseorang menginvasi planet Hongshan. Bukankah ini saatnya menunjukkan kemampuan korps penjaga? Jadi, orang-orang Saiyan yang telah tinggal di planet Hongshan dan tidak berangkat misi, merasa bersemangat saat mereka mulai meregangkan tulang dan otot mereka yang tegang dan dengan penuh semangat bergegas menuju pusat observasi korps penjaga. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.